Ya. Jadi bersiap untuk live? Siap. Belum ini. Jadi bersiap untuk live. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah pada malam hari ini. Kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara rutin kajian Madrasah Ukhuwah khusus untuk Rabu malam yang biasanya diisi oleh Dr. Ahwan Panani. Beliau merupakan pengasuh pesantren mahasiswa Bina Insani Kota Semarang. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Edi, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar rekan-rekan semuanya? Alhamdulillah. Rekan-rekan yang hadir pada malam ini diberi kesehatan, diberikan hidayah, karena itu sesuatu yang tidak bisa dinilai harganya, karena tidak bisa semua orang bisa terpanggil, bisa diberikan jalan untuk bisa menghadiri kajian rutin yang insya Allah malam ini topik seperti biasa, fikih. Wah, ini memang sesuatu yang selalu menarik. Kalau udah berbicara fikih ini seperti sebuah koreksi. Ini buat saya pribadi Ustaz. Buat saya pribadi merupakan bagian dari suatu koreksi apakah ibadah yang kita jalankan itu sudah sesuai. Ya. Karena kalau udah belajar agama mah dari SD juga udah ya Ustaz. Ya. Dari berwudu, tapi apakah tidak ada salahnya kita untuk bisa menyimak dan bisa membandingkan apa yang selama ini kita jalankan apakah sudah sesuai. Insya Allah materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahwan Fanani ini merupakan bagian dari kajian atas kitab ya Ustadz, kitab Al-Tashib Alamatan Gayah wa Takrib. Gitu ya Ustadz. Jadi insya Allah mudah-mudahan malam ini akan membahas mengenai sholat. Ya, kita bukan mencari pembedaan ya Ustadz ya berarti ya. Insya Allah ini sifatnya hanya menjelaskan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi buat rekan-rekan yang memiliki rasa penasaran, yang memiliki pertanyaan, ditahan dulu. Kita dengarkan dulu Ustadznya. Jadi selain itu saya informasikan untuk kajian kita, kajian rutin Madrasah Ukhuwah juga akan tersambung live di YouTube Madrasah Ukhuwah. Jadi kalian bisa menyimak melalui YouTube atau nanti jika setelah ini kalian ingin mendengarkan kembali kajian dari Ustadz Ahwan, bahkan dari yang beberapa minggu terakhir kemarin, insya Allah kajian tersebut ada di YouTube Madrasah Ukhuwah tersebut. Mungkin agar tidak berpanjang lebar, rasa penasaran juga dalam Ustadz ya. Kalau ingat minggu kemarin rasanya masih banyak yang mau ditanyain juga Ustadz. Mudah-mudahan malam ini rasa penasaran atas apa yang dialamin atau apa yang diketahui bisa Ustadz berikan penjelasan dan pencerahannya. Apakah itu sudah sesuai dengan yang dituntutkan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Mungkin bisa dimulai Ustadz, kepada Ustadz Ahwan dipersilahkan. Tafadhol Ustadz.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa wala amma ba'd. Kepada seluruh jamaah kajian malam ini, wabil khusus kepada Bapak Ustadz Moderator, Ustadz Dedi. Pada malam ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian kitab At-Tauhid. Mengaji itu memang proses untuk memperkaya, memperdalam, dan memperkuat khazanah kita mengenai agama. Dalam proses itu memang tidak mudah. Karena itu dikatakan bahwa syarat mencari ilmu itu ada 6 yang kadang-kadang memang tidak mudah. Satu kan kita harus punya tekad yang kuat, harus memiliki guru atau pengajar, harus memiliki keingintahuan, curiosity, dan tentu butuh waktu yang lebih panjang. Nah, pada malam ini akan kita lanjutkan dari kajian uraian-uraian minggu lalu, dan malam ini kita sampai kepada bab mengenai arkanus shalah, rukun shalah, tapi saya bahasakan menjadi kaifiyah. Di dalam kitab fikih memang ada 2 bahasan yang melihat kepada syarat, rukun, dan kemudian yang sunnah membatalkan. Namun dalam sholat ada yang khusus kemudian memberi bab mengenai kaifiyah tata cara. Bedanya adalah kalau tata cara, kita melihat sholat itu tidak berdasarkan syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya, unsur-unsurnya, tapi melihat kepada bagaimana menjalankan itu. Nah, memang kalau kita lihat, rukun sholat itu, atau yang membangun sholat itu ada 13. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 16. Beda-beda jumlahnya. Karena beda cara menghitung. Ada yang mengatakan bahwa pembentuk sholat itu ada 13 karena tumak ninah dijadikan satu. Takbir. Misalnya apa? Rukuk dengan tumak ninah. Jika yang memisahkan rukuk sendiri, tumak ninah sendiri, maka jumlahnya menjadi banyak. Dan malam ini akan kita mulai dari tata cara sholat yang dasar. Pertama adalah qiyam berdiri, atau berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat itu, sholat fardu, salah satu rukunnya adalah berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah orang boleh menjalankan dengan duduk. Tapi sholat fardu, orang menjalankan harus berdiri bagi yang mampu. Karena itu di dalam riwayat Imran bin Husain, dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan, Imran ini mengadu kepada Rasulullah. Dia mengatakan, kanat bi bawasir. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salah. Faqala, salli qa'iman. Fa'ilam tastati faqa'idan. Fa'ilam tastati fa'ala janbin, zada nasai, wa ilam tastati fa mustalqiyan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi prinsipnya sholat harus berdiri. Tapi ada kondisi-kondisi di mana orang diberikan dispensasi atau keringanan. Yang dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan sholli qa'iman. Ini bagi sahabat yang mengalami bawasir atau mengalami duduk sakit gitu ya. Sakit duduk ini, penyakit-penyakit di situ itu. Maka dia bertanya si Husain ini, Imran, saya punya bawasir ya Rasulullah. Bagaimana saya harus menghadapi itu? Nabi bersabda, sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Jadi berdiri dulu diusahakan. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau tidak bisa, baru duduk. Jadi itu urut ya. Berdiri, kalau nggak bisa berdiri, duduk. Maka Anda lihat sekarang di masjid-masjid ada persediaan kursi lipat kecil itu yang meniru di Tanah Suci, di Mekah atau di Madinah. Banyak di Madinah orang sholat pakai duduk itu. Karena mungkin badannya ada yang sangat berat, kurang sehat, sehingga duduk sholatnya. Disediakan. Gitu. Nah itu diutamakan memang kalau tidak bisa berdiri, duduk. Tapi kalau duduk tidak bisa bagaimana? Dalam riwayat Bukhari dikatakan, fa'ilam tastati fa'ala janbin. Kalau tidak bisa duduk, ala janbin. Janbin itu sisi dari kanan tubuh kita ini, maka kita miring. Sholatnya dengan miring.
Nah, jadi kalau tidak bisa berdiri, duduk, kalau nggak bisa duduk, miring. Nasai, Imam Hadis menambahkan, fa'ilam tastati wa mustalqiyan. Kalau tidak bisa miring, maka terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu diri kecuali atas kemampuannya. Jadi sholat itu fardunya berdiri. Kalau tidak bisa, masih ada keringanan khusus ini. Tidak batal sholatnya. Meskipun tidak terpenuhi berdiri itu dengan syarat duduk. Kalau tidak bisa duduk, di kanan, miring. Kalau tidak bisa, baru terlentang. Tengkurap, bikin tengkurap. Ya, diusahakan terlentang ya. Sholat kita mau tengkurap ya. Itu usahakan terlentang. Ya, karena apa? Sholat itu ibadah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka bahkan andaikan terlentang pun kita tidak bisa menggerakkan tangan, dengan mata pun tetap menjalankan sholat. Ini artinya sholat adalah ibadah yang tidak ada gantinya oleh orang lain. Uzurnya hanya dua, tidur dan lupa saja. Sakit bukan uzur. Nah, ini sakit bukan uzur. Maka orang yang dalam kondisi sakit pun harus sholat sesuai kemampuannya sendiri-sendiri. Maka diberi keringanan rukun pertama itu. Yang kedua, setelah berdiri siap, menghadap kiblat dengan kondisi yang siap, baru kita kemudian takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir permulaan. Jadi dalam sholat banyak takbir ya. Ada banyak beda pendapat. Apakah setiap kondisi harus takbir? Misalnya ruku apakah harus takbir? Sujud ada takbir. Umumnya orang berpendapat bahwa yang fardu hanya takbiratul ihram, yang lainnya sunnah. Meskipun seperti kalau kita lihat pendapatnya Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, dia mengatakan di dalam praktek Nabi, para sahabat kalau sholat maupun Nabi sendiri ya pasti takbir ketika rukuk, ketika sujud, ketika berdiri. Namun kalau kita lihat di dalam kitab fikih ini, yang diwajibkan difardukan hanya satu sebagai bagian dari fardu dasar, yaitu takbiratul ihram saja. Nah, maka jalan tengahnya adalah takbiratul ihram itu fardu, yang lainnya tetap seharusnya mungkin dipraktekkan. Tapi andaikan terlupa, tidak apa-apa. Itu jalan tengahnya menjadi kesunahan. Tapi memang ini ya kalau kita sudah mempraktekkan setiap kali ruku, sujud juga takbir juga lebih bagus. Tapi yang dasar adalah perhatikan waktu takbiratul ihram pertama. Jadi disitulah kunci dari sholat. Kenapa? Sholat adalah af'alun wa aqwalun. Muftatahatun bitakbir wa muqtatahamun bisalam. Jadi definisi sholat adalah perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Andai kan saudara-saudara kemudian membaca Fatihah, lalu ayat, lalu bacaan Subhana Rabbiyal Azim, tetapi tidak dimulai takbiratul ihram, itu bukan sholat, itu hanya bacaan tasbih saja, hanya zikir saja. Maka untuk menjadi sholat harus dimulai dengan takbiratul ihram. Itu rukun dasar dalam sholat. Bagaimana cara takbiratul ihram? Takbiratul ihram yang baik adalah hadwa mangkibaihi. Nabi mengatakan adalah sejajar dengan pundak sini. Memang ada tafsirnya beda-beda. Ada yang mengatakan di sini sejajar dengan pundak ini. Ada yang mengatakan oke, sejajar dengan pundak, jempolnya sejajar dengan telinga sini. Tapi di sini sama, tetap sejajar dengan ini kita dengan apa ini bahu kita. Hadwa mangkibaihi. Hadwa mangkibaihi sejajar. Boleh tangannya dekat dengan telinga, boleh agak jauh, yang penting sejajar. Nah, memang ada yang mengajarkan kalau bisa jempolnya menyentuh telinga, daun telinga. Ya tidak apa-apa, karena masih dalam rentang depan sejajar dengan bahu, yang penting di situ. Nah, ini cara takbiratul ihram. Nah, dalam takbiratul ihram itulah kita harus niat. Jadi niat itu di mana niat lokasinya? Kalau niat itu satu rukun, dan sholat dimulai dengan takbiratul ihram, maka niat tidak boleh lebih dulu dibandingkan takbiratul ihram. Karena kalau niat lebih dulu dibandingkan takbiratul ihram, dia bukan rukun sholat. Tergantung kita masing-masing. Kalau kita memandang niat adalah syarat, syarat itu boleh dilakukan sebelum ibadah, maka boleh orang melaksanakan niatnya sebelum sholat. Saya akan sholat gitu aja sudah niat itu. Tapi kalau niat itu adalah rukun, mau tidak mau harus dilakukan berbarengan dengan perbuatan awal dalam sholat itu.
Nah, perbuatan awalnya apa? Ya definisi sholat adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Maka saat Allahu Akbar, pada saat inilah kita berniat. Ustaz, bagaimana kalau orang sebelumnya berniat dulu? Ya boleh saja, tidak dilarang, tapi itu bukan bagian dari sholat. Itu hanya persiapan. Kalau Bapak Ibu niatnya di sana, padahal Bapak Ibu berpandangan niat itu sebagai rukun, maka Bapak Ibu belum melakukan niat. Karena niat itu harus berbarengan dengan perbuatan dasar awal. Itu baru menjadi rukun. Kalau sebelumnya namanya bukan rukun, namanya syarat. Bapak Ibu harus berpikir, saya menjadikan niat bukan sebagai rukun, tapi sebagai syarat. Nah, ini bedanya itu sedikit aja. Anyway, yang penting tetap niat gitu kan, di dalam hati. Nah, kalau takbiratul ihram niat, saya niat sholat. Nah, niat sholat itu ada tata caranya. Sebenarnya, asal kita mengatakan saya niat sholat, fardu, pada waktu sholat maghrib, maka otomatis kita sudah berniat sholat maghrib. Kalau kita katakan Allah Akbar, saya siap melaksanakan sholat fardu pada waktu isya, otomatis ibu bapak sudah melaksanakan niat sholat isya meskipun tidak menyebutkan. Karena satu-satunya sholat fardu di waktu isya, ya sholat isya, tidak ada yang lain. Otomatis. Boleh nggak saya tambah dengan saya niat sholat fardu isya? Boleh. Tapi tidak boleh salah. Kalau isya ya isya. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya niat sholat dalam hati ya, saya niat sholat maghrib, padahal Bapak Ibu sedang melaksanakan sholat isya, maka sholatnya tidak sah. Karena ucapan perbuatannya beda. Atau niat dalam hati dan perbuatannya beda. Maka niat yang sederhana, tanpa uraian, itu boleh. Kalau ada uraian harus persis, tidak boleh salah. Tidak boleh beda. Kalau beda, bisa tidak sah sholatnya justru. Gitu ya, ini namanya ta'yin dalam bahasa Arab. Namanya ta'yin itu apa? Menjelaskan atau memerinci niat itu. Dibolehkan, tapi harus tepat. Tidak boleh salah. Kalau lihat umum saja gimana boleh? Saya niat sholat fardu, kita aja boleh. Karena selama waktu maghrib, ya sholat fardunya hanya satu, sholat maghrib. Isya ya sholat fardunya hanya satu, isya. Kecuali Bapak Ibu kemudian melaksanakan sholat jamak, nah, maka memang harus diperinci lebih lanjut. Saya sholat fardu apa? Karena dalam satu waktu kita menjalankan dua sholat, isya dengan maghrib atau zuhur dengan asar. Mau tidak mau Bapak Ibu harus memperinci. Nah, ini yang pentingnya mengenai niat saat takbiratul ihram. Selanjutnya adalah setelah kita Allahu Akbar, maka baca doa tawajjuh. Kenapa sebutannya tawajjuh? Memang tawajjuh ini bacaannya dulunya adalah wajah tu wajhiyah, sehingga disebut dengan tawajjuh. Wajah tu wajhiyah ini ada beberapa variasi bacaan. Ada yang dibacakan oleh Imam siapa? Imam Syafi'i, ada yang dibacakan oleh imam yang lain, ada juga bacaan yang sedikit berbeda. Saya bacakan aja biar saya tidak tingkat total dari perbedaan itu. Karena yang saya ingat hanya dua dari tawajjuh itu. Jadi tawajjuh itu ada tiga bacaan. Tiga bacaan ya. Bacaannya apa? Wajah tu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardh. Ini yang pertama. Di dalam Al-Qur'an bacaannya adalah ini wajah tu. Kalau dalam hadisnya wajah tu saja, sehingga ulama kemudian mengkombinasikan. Tidak hanya dibaca dengan wajah tu, tapi ini wajah tu. Bacaan ini banyak dipakai di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Ada juga bacaan yang sahih juga. Yaitu apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ighsil min khataya ya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ini variasi. Boleh atau tidak kita berdoa ganti itu? Di dalam Kifayatul Akhyar, meskipun itu fikih Syafi'i, dia menggunakan Allahumma ba'id. Di dalam fikih Syafi'i yang lain menggunakan wajah tu wajhiyah. Ada lagi yang menggunakan wajah tu yang berbeda sedikit, ada 3 kategori. Tetapi kalau kita lihat dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim dikatakan bahwa bacaan iftitah yang si tawajjuh tadi itu ada 9 sebenarnya. Ada 9 bacaan iftitah. Ibnu Qayyim mengatakan 9-nya boleh dipakai. Yang paling bagus adalah bacaan Ibnu Umar atau Umar bin Khattab, mohon maaf. Bacanya pendek.
tapi banyak pujian pada Allah. Yang paling sahih hadisnya, paling ya, bukannya yang lain tidak sahih, paling itu adalah Allahumma baik. Ada juga yang kemudian yang kedua adalah wajah atau kabir alhamdulillah. Ini level kedua, tetapi bacaan pujiannya banyak di situ, sehingga banyak juga yang memilih itu berdasarkan banyaknya pujian di sana. Maka saya kira silakan dari banyak ragam bacaan iftitah itu dibolehkan semuanya, sah semuanya sebagai satu kesunahan, itu kan? Pakai ini wajah wajhiyah atau atahiyatulillah, salat itu di wajah yang lain dibolehkan, tapi Allah sampai dibolehkan beberapa bacaan yang dikenalkan dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim juga dibolehkan, ada 9 totalnya. Saya tidak hafal satu persatu, saya hafal 2 saja. Karena itu yang paling dipakai di masyarakat ya. Yang lain saya tidak ingat betul, tapi bisa dicari di Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Maka kemudian adalah setelah iftitah itu baru membaca mata yang secara minal Quran, yang mudah dari Al-Quran. Ya, apakah setelah takbiratul ihram kita harus diam sebelum iftitah? Memang ulama tidak pendapat. Ada yang mengatakan beberapa suatu ada saktah itu diam. Misalnya Allah Akbar sebelum wajah atau kabir atau apa itu kita diam sebentar. Setelah Fatihah amin ya diam sebentar. Meskipun ini tidak semua ulama memakai, ya. Ada yang mengatakan tidak perlu pakai saktah itu. Ada juga yang menggunakan saktah. Jadi setelah amin, diam sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti kita kembali ke bismillah. Setelah itu baca Fatihah. Fatihah itu apakah ada bismillahnya? Ini perdebatan ulama panjang saya kira. Saya sampaikan di sini sebagai satu pengetahuan, sehingga Bapak itu tidak bingung kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat. Di dalam Al-Quran versi Indonesia, rata-rata Fatihah itu ada bismillah. Karena dalam takrib dikatakan, wa qiraatul Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha. Dan bismillahirrahmanirrahim itu merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah. Namun pendapat ini dibantah oleh sebagian kalangan yang mengatakan bahwa Bismillah itu hanya satu surat, hanya ada satu yang ada itu dalam surat Allah. Surat apa ya? Itu satu saja di situ. Ya di situ satu. Nah di kalangan surat yang lain mengatakan sebenarnya Bismillah itu bukan bacaan Fatihah saja. Semua ayat atau surat Quran dimulai dengan Fatihah. Contohnya apa? Di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu qala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhurina idh akhfa ikhfa'atan thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqulna ma adhakaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Jadi ada keterangan di sini bahwa saat turun surat Al-Kautsar itu ada kejadian di mana Nabi itu ngantuk di dekat para sahabat. Lalu tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya. Setelah mengangkat begini, mengangkat kepala dan tersenyum. Sahabat heran. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Nabi menjawab, diturunkan kepadaku satu surat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Telah turun di surat kepadaku, bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Jadi Nabi juga memasukkan Bismillah di dalam inna a'tainakal kautsar. Pertanyaannya adalah apakah Bismillah juga bagian dari surat Al-Kautsar? Nah ini yang menjadi ikhtilaf sehingga ulama mengatakan jika demikian Bismillah itu awal dari semua surat. Kalau di tengah surat bukan Bismillah, ta'awudz, kan? Jika baca Quran fasta'idz billah, maka bacalah ta'awudz atau minta kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini
Kalau kita baca Al-Quran short pendek-pendek aja atau mengutip Al-Quran, ya tidak perlu bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup ta'awudz saja. Maka bismillah lebih diutamakan di awal-awal surat. Boleh nggak kalau di tengah-tengah saya kalau ngaji satu ruku, kalau saya baca bismillah, ya tidak ada salah sebenarnya, tidak masalah. Tapi lebih bagus diikutkan di situ bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di tengah-tengah surat, saya Bapak Ibu suratnya sampai pada surat Al-Imran atau An-Nisa yang panjang, lalu mengaji setelah satu halaman atau satu halaman, besok ngaji lagi. Boleh nggak dimulai dengan bismillah? Bismillah boleh saja. Tapi sebaiknya karena di tengah surat sebaiknya baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka memang bismillah ini menjadi ikhtilaf di kalangan ulama. Apakah bismillah itu bagian dari Fatihah saja? Apakah hanya dalam surat An-Naml saja? Naml yang inti di situ. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya begitu dalam surat An-Naml itu. Jelas-jelas katakan bismillah dalam surat itu. Nah, di dalam kitab ini dikatakan bahwa bismillah bagian dari Fatihah. Meskipun ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena harusnya bacaan Quran itu mutawatir. Apakah ini mutawatir atau tidak masih ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi tidak ada salahnya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, memang ada yang menjalan tengahi di antara yang berpendapat ada atau tidak ada. Karena riwayatnya berbeda-beda. Memang ada riwayat mengatakan, satu sahabat mengatakan, saya sholat di belakang Nabi dan Nabi tidak pernah membaca Fatihah. Ada beberapa hadis. Sementara riwayat dari beberapa sahabat yang lain, seperti istri Rasul, mengatakan, saya sholat di belakang Rasul, beliau selalu baca bismillah. Sebelum Fatihah maksudnya. Maka kemudian ulama beda pendapat. Ada yang kemudian membaca bismillah setiap kali secara sesuai dengan kondisi. Kalau sholatnya zuhur, asar, maka dibacanya sir. Bismillahirrahmanirrahim, karena bacaan Fatihahnya tidak sir atau tidak terlalu jelas, hanya samar-samar yang ya kita dengar sendiri. Tapi kalau isya, maghrib dan subuh jahar. Seperti Imam Malik berbeda lagi. Dia mencoba menjembatani antara perbedaan hadis itu dan memilih jalan tengah. Jalan tengahnya itu apa? Ketika membaca Fatihah, bismillahnya sir. Termasuk ketika sholat maghrib, isya dan subuh. Sehingga imamnya di Masjidil Haram kan rata-rata setelah amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya dibaca tapi dibaca secara sir. Alhamdulillah rabbil alamin atau bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadr. Jadi dibacanya secara sir semuanya. Baik dibaca waktu sholat siang, zuhur, asar maupun sholat yang harusnya jahar atau keras seperti sholat maghrib, isya dan subuh. Ya, saya kira saya tidak mempersoalkan ya, karena saya menganut tanawu. Tanawu itu baca ada riwayat sebenarnya. Saya mau lihat bahwa dimungkinkan saja kita mengambil dari variasi. Saya kira gitu aja lebih mudah ya tanawu itu. Tidak harus memenangkan salah satu. Jika kedua-duanya ada riwayatnya. Lalu kemudian rukuk dan tumakninah. Rukuk itu apa? Rukuk itu adalah saat kita sebelum setelah bacaan Al-Quran atau suratnya selesai, kita Allahu Akbar rukuk. Rukuk yang dibaca apa? Ya, rukuk yang dibaca tentu adalah yang diutamakan adalah bacaan mengagungkan Allah. Mengagungkan itu apa? Dengan ya tadi Subhana rabbiyal azim. Ada yang menambahkan Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada lagi yang membaca dengan Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Nah, ini ada yang menjadikan begitu, bacaannya macam-macam sebenarnya. Maka ada yang mengatakan bacaannya ada 3 kategori. Yang paling sederhana Subhanallah. Tapi diutamakan Subhana Rabbil Azim karena ada riwayat mengatakan Ammar ruku' fa'azimu fihi Rabb wa amma sujud fajtahidu fihi fid du'a. Jadi dalam riwayat dikatakan bahwa, saya kutipkan dari Mujtahid, Nabi bersabda, dalam ruku' agungkan Tuhanmu. Dengan apa ya? Subhana rabbiyal azim. Meskipun di dalam ulama fikih kemudian nanti lihat bukan
azimnya, tapi pada tasbihnya, subhanallah. Sehingga yang boleh kan sebanyak bacaan subhanallah boleh. Subhanallah aja boleh. Tapi ada kalanya baiknya diberikan ta'zim. Ta'zim itu apa? Pengagungan pada Allah. Yaitu subhana rabbiyal azim. Atau subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Boleh juga. Itu yang tasbih sebenarnya. Ada juga bacaan yang ketiga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya bacakan lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saya juga jarang baca ini sehingga tidak terlalu hafal ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ada 3 bacaan dalam rukuk itu. Satu adalah atau 4 ya subhanallah saja. Ada subhana rabbiyal azim. Tambah lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Yang ketiga adalah subuhun qudusu rabbuna rabbul malaikati waruh. Yang keempat adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada bacaan-bacaan variasi itu. Boleh semuanya. Bismillah subhanallah aja juga boleh. Nanti kan lupa sah juga sholatnya. Meskipun sebaiknya dilakukan karena itu kesunahan ya di dalam sholat. Karena yang penting dari rukuk itu perbuatannya. Yang fardu ya, bukan yang fardu. Dan tumakninah itu apa? Di dalam rukuk letakkanlah tangan di lutut kita pas ya, jangan diletakkan di bawah lutut atau di atas lutut. Kadang-kadang ada orang yang merasa tidak pede ya, jangan tangannya kepanjangan sehingga diletakkanlah tangannya di bawah lutut sampai ke bawah kadang-kadang itu setengah lutut tapi sampai ke mata kaki. Tidak perlu demikian. Kalau kita biasakan tangan kita sudah diukur oleh Tuhan, insya Allah pas ke lutut kita ini. Pas, tapi kita dilatih dibiasakan saja. Tidak perlu terlalu jauh-jauh sampai ke bawah. Jadi inti dari rukuk itu hanya perbuatan itu. Tapi ada bacaan di situ. Bacaan yang dibolehkan. Terutama tadi tasbih. Ada yang menambahkan dalam hadis adalah ta'zim. Tasbih sertai dengan pengagungan subhana rabbiyal azim. Ya, variasinya boleh. Saya katakan subhanallah saja boleh, subhana rabbiyal azim boleh, subhana rabbiyal azim wa bihamdika boleh, subhana rabbiyal azim wa bihamdi boleh. Bacaan qudus rabbuna rabbul malaikati ya boleh juga. Kemudian bacaan apa lagi? Bacaan tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli juga boleh. Jadi jangan khawatir itu variasi di dalam bacaan rukuk. Lalu i'tidal itu apa? Berdiri. Nah, berdiri ini baca Allah Akbar. Tangannya boleh diangkat, boleh tidak. Disunahkan diangkat, tapi tidak wajib. Disunahkan. Sami Allahu liman hamidah. Angkat boleh. Sami Allahu liman. Atau Allah Akbar rukuk sami Allahu liman hamidah diangkat boleh. Bacanya ada 2. Hampir mirip. Karena ada riwayat yang berbeda, tapi sebenarnya semuanya sahih. Bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Ada yang baca beda sedikit. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Satunya Rabbana lakal hamdu. Satunya Rabbana walakal hamdu. Beda sedikit. Dua-duanya hadisnya sahih. Jadi yang subhana Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu itu sahih. Yang Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu itu juga sahih. Sehingga dibolehkan sebagai variasi. Variasi boleh dibaca subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu boleh. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu juga boleh. Ya, jadi jangan khawatir. Dan ingat, semuanya harus tumakninah. Tumakninah itu apa? Ya begitu berdiri, sami Allahu liman hamidah, berhenti. Jangan langsung bergerak. Berilah tempat untuk tenang. Tenang. Memang ukuran tenang ini tidak dijelaskan dalam hadis itu seberapa lama. Beberapa ulama membuat patokan yang lebih jelas. Ya. Ukuran tumakninah itu sepanjang bacaan subhanallah. Jadi, Allah Akbar, subhanallah, Allah sami Allahu liman hamidah, baca bacaan subhanallah lagi, rukuk subhanallah aja boleh. Itu namanya sudah turun tumakninah. Ya. Tapi harus ada tumakninah, tidak boleh. Tumakninah itu apa? Begitu kita duduk ya punggung kita betul-betul tegak. Kalau kita berdiri ya kita tegak tubuh kita. Kalau kita rukuk ya betul-betul tangan kita semuanya berposisi yang sudah berpapan begini.
Kalau sujud ya makan, itu namanya tumakninah. Tidak boleh begitu duduk sebelum sampai menyentuh lantai pantat kita, lalu langsung kita angkat. Atau sami Allahu liman hamidah belum sampai tenang langsung berdiri. Ini kurang tumakninah namanya. Kalau terlalu cepat bisa tidak sah ya, karena kehilangan tumakninah itu. Maka ada baiknya tumakninah itu diperhatikan. Tidak. Lalu sujud dan tumakninah. Sujud tidak ada tumakninahnya. Bacanya apa sujud itu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdika. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdika. Nah, ketentuan ini mengenai tumakninah ini ada dalam riwayat dari Abu Hurairah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid wa dakhala rajulun fa shalla. Thumma jaa fa sallama ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Farada Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Fa shalla. Thumma jaa fa sallama ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Thalathan. Faqala والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. Ini dasar dari tumakninah hadis Abu Hurairah dari riwayat Muslim dan Bukhari. Syekhani ya, kedua syekh itu Bukhari dan Muslim. Ada seorang bawa Nabi masuk ke masjid, lalu seorang laki-laki juga masuk dan sholat. Tsumma jaa fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini sholat sendirian. Setelah selesai sholat, dia mendatangi Rasulullah dan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian mengatakan, irji, kembalilah dan sholatlah. Karena kamu belum sholat. Orang ini heran. Ini kan sudah sholat. Kenapa disuruh kembali lagi? Dan Nabi bilang, saya belum sholat. Tapi karena dia patuh pada Nabi, maka ya dia kembali lagi sholat. Setelah selesai, dia datang ke Nabi lagi. Assalamualaikum ya Nabi. Nabi menjawab, Assalamualaikum, kembalilah kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Lalu dia heran, bertanya, demi jiwaku, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ini sudah yang paling bagus bagiku salatmu. Maka ajari saya ya Nabi. Nabi mengatakan, bersabda, jika engkau berdiri atau hendak melaksanakan salat, fakabir takbiratul ihram lah. Sumakra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah bacaan Quran yang mudah-mudah. Ada yang menafsirkan ini sebagai Fatihah sebenarnya. Kemudian farka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai tatma'inna raki'an, mutmainnah itu tenang ya, sampai tidak bergerak. Artinya sudah mapan begini. Jadi tumakninah itu namanya. Sumarfa hatta tatadil qa'iman. Kemudian berdirilah sampai benar-benar engkau berdiri dengan tegak. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai benar-benar tenang atau tumakninah dalam sujud. Kemudian berdirilah sampai benar-benar tumakninah dalam duduk. Dalam duduk ya. Kemudian sujudlah sampai benar-benar tumakninah dalam sujud. Kemudian lakukan itu dalam semua sholat. Jadi ini ajaran pentingnya tumakninah karena kasus di mana sahabat sudah sholat ketemu Nabi, oleh Nabi disuruh mengulang-ulang hanya gara-gara kurang tumakninah. Sehingga tumakninah dimasukkan sebagai rukun oleh para ulama di sini. Khususnya dalam kitab At-Tauhid ini. Nah, kemudian setelah sujud tumakninah, maka duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Memang ini beda pendapat. Ada ulama mengatakan semua sujud itu selalu sama ya. Tidak ada pembedaan apakah itu sujud tawarruk atau sujud yang lain ya. Ya kan? Sujudnya apakah duduknya duduk tawarruk atau duduk yang lain, apakah duduk tahiyatul awal atau duduk tahiyatul akhir. Umumnya kalau kita di Syafi'iyah dan umumnya di masyarakat Indonesia ya dibedakan. Sujud tahiyat awal kita menduduki kaki
menduduki kaki sebelah kiri. Sementara saat duduk akhir kita tidak menduduki kaki, hanya terkena sedikit barangkali dari telapak kaki atau belakangnya itu. Tapi ada yang menyamakan, semua duduknya sama dengan tahiyatul akhir. Jadi tahiyat pertama juga seperti tahiyat akhir duduknya. Memang ini beda ikhtilaf ya. Saya kira tapi membedakan itu lebih bagus ya, karena membuat kita tahu bedanya ini tahiyat awal atau tahiyat akhir. Saya kira tidak ada salahnya dibedakan demikian. Ya kan? Jadi duduk di antara dua sujud. Ada yang mengatakan duduknya sebaiknya begini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di kaki belakang ini apa istilahnya ya? Kaki belakang itu istilahnya apa ya? Di bawah betis ya, bawah betis ini namanya apa? Yang menonjol di sepatu belakang itu. Kalau bisa itu menyentuh dari pangkal paha. Kenapa pangkal paha? Kalau kaki kita terbiasa sholat tahiyat akhir, kaki kita kemudian kita sentuhkan di pangkal paha, itu melatih urat-urat kita jadi kuat di situ. Itu kata dokter kesehatan ya. Jadi kuat. Letakkan di situ tahiyat akhir, letakkanlah ujung dari kaki belakang kita yang bisa sepatu belakang ini diletak di pangkal paha kita. Itu jadi kesehatan. Allah alam ya. Katanya semakin kuat itu urat-uratnya. Saya tidak tahu benar atau salah, meskipun dulu saya praktekkan sekarang karena kakinya jadi besar ditambah agak susah seperti itu. Ini, tapi silakan kamu coba ya, tidak ada salahnya karena itu juga resep dari seorang penulis buku dulu yang dia seorang dokter juga nulis itu yang saya baca. Kemudian duduk akhir ya. Duduk akhir tadi itu yang sudah dikatakan. Di sini di riwayat Bukhari dikatakan fi sifati Rasul salati sallallahu alaihi wasallam wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlaihi al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Jadi salah satu riwayat sini dikatakan sifat salat Nabi adalah jika duduk pada rakaat akhir maka kaki kirinya diajukan ke depan dan yang lainnya ditegakkan. Lalu duduk di itu tadi di kaki bagian paling tadi itu. Ini salah satu namanya julus akhir atau duduk akhir di sana itu. Kalau ini saya kira memang hanya ikhtilafnya sedikit tadi itu ya, sedikitnya mengenai apakah duduknya semua sholat itu sama antara duduk tahiyat akhir dengan semua duduk. Ada yang mengatakan ya semua sama dengan duduk tahiyat awal, tahiyat akhir sama-sama dengan duduk yang lain maupun duduk di dalam antara dua sujud. Ada yang membedakan, khusus sujud akhir ya diajukan kaki kirinya, yang satu diberdirikan, tidak diduduki. Kemudian tasyahud fihi. Setelah kita duduk akhir, ya tasyahud. Tasyahudnya apa? Itu tadi. Tasyahudnya ya baca syahadat ya. Tapi sebelumnya tentu kita baca dulu di situ apa? Ini ada bacaan yang biasa umum di kalangan Syafi'iyah, riwayat Muslim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi itu bacaan yang awal. Ada lagi bacaan variasi. Yang ini riwayatnya tidak dijelaskan digunakan tapi di dalam Bidayatul Mujtahid dikatakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibatu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa ala ibadikas salihin. Hampir mirip, hanya beda di awal at-tahiyatu lillah wassalawatu wa thayyibatu. Hanya beda sedikit. Beda sedikit saja. Jadi ada dua bacaannya hampir sama tapi hanya beda di awalnya sedikit saja. Itu bacaan sebelum tasyahud, baru kita setelah itu baca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu baca selawat ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu salam pertama. Jadi memang di dalam takdim ini dikatakan salam yang menentukan itu salam pertama, bukan salam kedua. Salam kedua itu dianggap sunnah. Yang penting salam pertama ya benar. Jadi kalau salam itu harus betul-betul menoleh. Karena ada orang salam assalamualaikum gini aja tidak boleh. Kalau bisa Nabi itu kalau salam menurut sahabat itu sampai kelihatan putih ke sini.
putihnya apa? Ini kelihatan oleh yang di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan ini sehat bagi kepala, karena kepala kita dilatih berputar sedemikian 45 derajat, sehingga kepala kita terlatih untuk berputar, uratnya jadi sehat. Maka ajaran agama penting loh, salat itu ada kesehatannya ya. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti langsung diadapkan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan hanya Assalamualaikum. Kurang. Karena Nabi dilihat para sahabat kelihatan putihnya, dagunya kelihatan dari belakang. Jadi kayak hadis, jadi kelihatan dari Nabi itu putihnya dari dagu beliau kelihatan dari belakang. Nah ini yang harus dipraktekkan ya. Praktekkan. Kemudian niat keluar, dalam kitab ini dikatakan harus ada niat keluar. Namun pendapat ini ditolak oleh Imam Nawawi yang mengatakan sholat tidak butuh niat keluar. Memang ada niat masuk tapi tidak butuh niat keluar. Asal salam otomatis sudah keluar. Yang penting adalah salam. Ada tadi yang kelihatan dikit mengenai setelah takbiratul ihram, yang pertama tadi itu kelihatan tangan diletakkan di mana? Jadi tangan itu diletakkan sadar di dada, bukan di perut ya. Hanya orang salah paham ya. Saya sholat saya letakkan tangan di perut, salah. Karena hadisnya riwayatnya mengatakan semuanya di dada, ala sadri. Cuma memang dada ini di bagian mana? Imam Nawawi membolehkan dada itu bagian bawah sini, dada bawah. Jika orang sampai salah paham, oh bawah itu di apa ini di ulu hati. Saya bukan ulu hati, tapi dada bagian bawah. Yang penting karena dada, bukan ulu hati. Di kanan atau di kiri, ya bebas. Ada yang orang saking berpikiran bahwa untuk menutupi setan, ada yang kemudian takbiratul ihramnya Allah Akbar diletakkan di kiri. Ya itu sih satu praktek yang dasarnya bukan nas barangkali, tapi lebih kepada satu pandangan bahwa setan keluar masuk dari dada kiri dengan ditutupi. Ya saya tidak menyalahkan, tapi memang ini perlu diperjelas sumbernya dari mana saya tidak terlalu tahu. Itu salah satu varian di dalam melaksanakan sholat. Kemudian niat keluar ini tidak perlu. Yang penting adalah setelah itu tertib, alamal karena harus tertib. Tertib itu apa? Berurut-urutan. Tidak boleh sholat dibolak-balik. Bolak-balik apa? Setelah takbiratul ihram, lalu baca surat, lalu baca Fatihah. Kemudian sujud dulu baru rukuk. Tidak boleh demikian. Karena itu tidak termasuk melaksanakan secara urut. Dan itu membatalkan sholat. Kalau Bapak itu melaksanakan bolak-balik, membatalkan sholat. Lebih dari 2 perbuatan, batal sholatnya. Itu dibolak-balik. Itu batal. Kecuali kalau lupa ya. Sudah begitu lupa, jadi dia itu rukuk, lalu lupa. Saya setelah rukuk tadi, saya sudah rukuk atau belum ya? Karena setelah Allah Akbar, saya tadi sujud langsung atau rukuk langsung. Ini persoalan yang terjadi kadang-kadang orang lupa, saya tadi itu sudah rukuk atau belum, atau tiba-tiba setelah takbir saya sujud. Maka tidak apa-apa dengan melaksanakan apa itu sujud sahwi, sujud sahwi tidak masalah hal tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tata cara melaksanakan sholat. Jadi yang penting adalah dalam sholat itu tumakninah kena. Rukuknya harus pas. Sujudnya ya diperhatikan. Sujud itu sebisa mungkin, kalau sujud di dalam riwayat dikatakan jangan sujud seperti unta. Maksudnya unta itu apa? Unta itu kalau sujud kaki depannya dulu baru belakangnya. Jadi unta itu kalau duduk kan kaki depan baru belakang. Nah, kita kalau sholat sujud disarankan tidak seperti unta. Berarti apa ya? Lutut dulu turun, baru tangan. Jangan dibalik. Tangan dulu baru lutut, itu mana terbalik. Ada yang kadang-kadang terjadi. Berdirinya dari sujud juga bisa, kalau bisa urut. Tangan diangkat, baru berdiri dengan kaki diletakkan di lutut, berdiri. Kadang-kadang ada yang tangannya masih di bawah, lututnya berdiri dulu baru tangannya. Boleh enggak? Ya sebaiknya. Sebagian rukuk tadi, dulu lututnya baru tangan, berdirinya tangan diangkat dulu baru lututnya. Urutannya begitu. Jadi biar nggak seperti onta dalam bahasa riwayat ada demikian. Jangan rukuk seperti rukuknya onta. Yaitu apa? Tangannya dulu baru
lututnya. Ini salah satu kaifiah yang perlu diperhatikan agar sempurnaan salat kita semakin baik. Jadi banyak beberapa hal variasi-variasi itu dalam salat yang perlu diperhatikan agar kita benar-benar menjalankan itu sesuai dengan petunjuk dari Nas. Nah, dalam kitab tadi disebutkan ada banyak syarat rukun dan semuanya minta tumakninah. Dan harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik, maka berisiko salatnya batal. Nah, ini salah satu bagian dari bab mengenai tata cara salat fardu. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian apakah ada hambatan di dalam melaksanakan itu, karena memang sebenarnya salat itu kita praktekkan sehari-hari. Boleh jadi kita menganggap sudah selesai semuanya itu, sehingga kita tidak perlu pelajari lagi. Namun ada baiknya kita ini juga meninjau kembali ya, apakah salat kita sudah benar sesuai dengan sunnah atau tidak. Kedua juga berbanyak wawasan agar kita tidak bingung ya, nanti ketemu sana bagaimana penjelasannya bingung. Kalau kita tidak bingung, kalau kita pahamnya luas, insya Allah kita nggak bingung ketika berhadapan dengan orang yang berbeda-beda. Jadi tadi ada yang Fatihahnya sir, jadi imam tiba-tiba tidak terdengar baca bismillah langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, mungkin dia mengikuti Imam Malik, di mana bacaan Fatihahnya sir dan menganggap bahwa bacaan Fatihah itu bacaan bismillah bukan bagian dari Fatihah. Dan heran juga di kalangan Hanafi membolehkan takbir tidak hanya dengan Allahu Akbar, Allahu Ajal boleh, Allahu A'zam boleh. Jadi orang Imam Abu Hanifah membolehkan takbir itu dengan Allahu A'zam, itu boleh. Allahu Ajal boleh. Asal maknanya adalah magnet Allah. Akbar itu kan mengatakan Allah Maha Besar, mengagungkan. Kalau kita katakan Allah Ajal, Allah yang paling mulia, agung. Allah Azam yang paling agung, boleh nggak? Boleh. Abu Hanifah. Cuma masih tidak lumrah di situ. Nah, malah di kalangan Syafi'iyah dibolehkan dua. Allahu Akbar dan Allahu Al-Akbar. Jadi boleh Allahu Akbar, Allahu Al-Akbar. Maka kalau kita lihat di kalangan Abu Hanifah ini lebih bebas lagi. Dibolehkan takbiratul ihram dengan bahasa Imam Abu Hanifah khususnya ya. Murid-muridnya juga tidak. Boleh dengan bahasa tidak bahasa Arab. Tapi ini jangan diikuti karena yang berpendapat dengan Imam Abu Hanifah muridnya juga tidak ikuti. Jadi pendapat ini tidak pendapat yang kuat. Yang mengatakan bahwa Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca itu kan jadi aneh. Semuanya baca bahasa Arab tiba-tiba ketika Allahu Akbar diganti dengan Allah Maha Besar. Ya repot. Kalau demikian orang kaget jadi nggak jadi sholat nanti pikir-pikir di dalam pikirannya ini tapi sholatnya imamnya benar-benar itu tadi. Ini kan jadi mengganggu kekhusyuan sholat. Jadi perhatikan yang paling aman ya Allah Akbar itu Allah aman. Allahu Akbar boleh tapi kurang aman. Apalagi kalau Allahu Ajal, Allah Azam, Allahu A'la yang seragam-seragamnya itu dibolehkan dalam mazhab Hanafi, tetapi tidak lumrah dan memang takbir itu umumnya Allah Akbar. Kan tidak ada dalam waktu kita Idul Fitri katakan kan mesti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada Allahu A'zam, Allahu A'zam. Bahkan orang Hanafi pun juga Allahu Akbar kalau takbir tidak baca itu juga. Saya pernah ketemu orang-orang Hanafi, orang-orang Turki itu kalau dia di Idul Adha ya takbirnya ya Allah Akbar juga sama dengan kita. Meskipun dua kali dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini dua kali kalau orang-orang Turki. Jadi ayat hadirin rahimakumullah, inilah sebagai pengantar dari kaifiyah sholat, tata cara. Kata cara itu urut dari perilaku, baik mencampurkan sunnah maupun fardu tanpa memilah itu dilakukan dari tahap ke tahap secara urut. Maka urut itu menjadi salah satu rukun di dalam sholat. Tidak boleh sholat tanpa tertib itu ya urut tadi itu tidak boleh saling melompat-lompat ibadahnya. Dengan cara itulah maka ajaran Islam akan lebih baik dilaksanakan umatnya secara sama, seragam, tidak beda-beda. Andai kan tidak difardukan tertib kan bingung kita. Nanti sholatnya ketemu orang Pakistan, sholatnya setelah Allahu Akbar,
baca Alhamdulillah Fatihah, langsung rukuk atau langsung sujud. Ya kan setelah sujud baru rukuk salat tahiyatul awal. Lah bingung orang kan. Maka memang dengan diberi tertib inilah kita lebih tertata, tidak mengalami lompatan-lompatan yang membingungkan bagi jamaah maupun bagi yang lainnya. Dan alhamdulillah saya lihat salat ini relatif hampir sama umat Islam itu. Perbedaannya sedikit dalam hal ibadah ini. Kalaupun tidak ya tadi itu. Kalau makmum, orang Abu Hanifah mengatakan makmum nggak usah membaca Al-Quran. Mengapa? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam, bacaan makmum. Jadi makmum sudah nggak perlu baca Fatihah, sudah cukup. Itu bacaan imam. Orang Syafi'i katakan, ya saya baca, karena pala sholat lima lam yaqra' bil Fatihah kitab. Tidak sah bacaan orang yang tidak baca Fatihah. Maka saya baca tetap Fatihah itu. Jadi orang mengatakan manifah. Kan kalau ada Quran mengatakan, kita Quran fastami'u lahu ansitu. Kalau bacaan Quran, dengarkanlah. Dan bacaan imam, bacaan makmum. Buktinya apa? Makmum masbuk, makmum yang telat itu. Jadi orang telat itu sah telatnya. Begini. Kapan dikatakan masbuk itu? Masbuk itu begini. Kalau orang salat, Allah berrukuk, kita ikutan Allah berrukuk. Jadi orang telat, makmumnya sudah rukuk, kita baru datang takbiratul ihram rukuk. Itu sudah dihitung satu rakaat. Artinya apa? Bahwa tanpa baca Fatihah, hanya dengan bacaan Fatihah imam sah juga. Nah ini menjadi istilah di kalangan umat Islam mengenai di mana kita membaca dalam beberapa aspek, khususnya dalam jamaah. Nah malam ini kita nggak sampai pada sholat berjamaah. Yang penting kita baca sahih kaifiyah saja dulu. Saya kira demikian sudah diingatkan oleh Ustaz Didi ini ya, bahwa kita sudah sampai tahap mungkin ada pertanyaan dari para mustami. Selanjutnya kami silakan dan kembalikan kepada Bapak moderator. Terima kasih. Persilakan. Padahal nggak apa-apa Ustadz, kalau mau sampai jam berapa juga sih nggak apa-apa, karena terkait sholat ini memang selalu menarik ya Ustadz ya. Maaf sebelumnya rekan-rekan jika ingin bertanya silakan bisa raise hand atau bisa mengetikkan pertanyaannya di chat jika ingin dibacakan atau jika ingin menyampaikan sendiri bisa raise hand. Kita kasih kesempatan. Ustadz, nah sambil menunggu pertanyaan ya Ustadz terkait dengan menyaringkan suara. Nah, ya Ustadz ya, pada saat sholat. Beberapa yang dicontohkan karena memang kita ketahui bahwa Rasulullah itu selalu berjamaah, Ustadz. Ya, benar nggak sih Ustadz? Apakah pernah beliau sholat sendirian? Nah, ini juga ingin saya tanyakan. Bagaimanakah kondisinya jika kita sedang sholat sendirian? Ya, kita sedang sholat sendirian untuk sholat-sholat yang diharuskan untuk dibaca nyaring kayak subuh, maghrib, isya. Karena memang contohnya pada saat pandemi kemarin memang menjadi suatu kewajiban jika untuk kita bisa sholat itu selalu berjamaah. Tapi kan kondisi kemarin kita atau sakit di rumah aja ya mengharuskan kita sholat sendiri. Tapi yang menjadi kadang pertanyaan oleh saya pada saat sholat subuh ini harus dinyaringin nggak sih gitu loh. Ya, karena kalau tidak salah pernah juga ada riwayat juga Rasulullah sempat menegur Umar ketika sholat malam nih Ustaz, sholat malam dinyaringkan. Pada saat itu saya nggak tahu apakah kondisinya karena ada orang tidur, Rasulullah meminta untuk Umar sedikit melankan suaranya, itu betul atau tidak Ustaz? Jadi ini pertanyaan pertamanya intinya bagaimana pada saat sholat sendiri, apakah untuk sholat yang sholat wajib yang 3 itu tetap harus dinyaringkan atau boleh dipelankan saja Ustaz? Karena kan sholat sendiri kita. Gimana Ustaz? Ya pertanyaan bagus ya sebenarnya. Jadi sholatnya jadi 2 bagian ya. Ada sholat yang jahar, ada sholat yang sir. Sholat jahar ya maghrib, isya dan subuh. Nah, kemudian yang sir itu maghrib, zuhur dan asar. Ya, perintah jahar sir itu tidak ada pembedaan di antara sholat jamaah atau sholat sendiri. Gitu ya. Sebenarnya berlaku untuk dua-duanya sebenarnya. Cuma kan bukan keharusan. Ya memang kita bagi orang di kita sendiri tampaknya sholat jahar itu kan tidak enak ya. Tidak enak terus tiba-tiba keras itu kan tidak enak, nggak terbiasa. Lebih enak kalau jamaah. Memang akhirnya itu bukan satu kewajiban ya. Kewajiban itu artinya tidak. Kalau kita sholat maghrib sendirian melalui sir itu sah atau tidak sah, tetap sah saja. Karena faktor tertentu ya.
Misalnya riwayat mengenai jahar itu dan sir itu berlaku tidak hanya untuk sholat jamaah sebenarnya, untuk semua sholat. Aslinya begitu. Tapi pada perkembangannya, ya nggak tahu perkembangannya kenapa pada prakteknya orang kemudian membedakan ya antara sholat sendiri dan sholat jamaah. Kalau jamaah maghribnya keras, kalau sendiri jamaah sholat maghribnya ada yang berjalan tengah ya, jalan tengah ya bacalah dengan mendengar diri sendiri. Mendengar diri sendiri. Tidak harus keras itu, tapi diri sendiri mendengar. Ya, itu mendengar itu. Ya, itu sudah jahar ya Ustaz, sudah dianggap jahar udah. Jahar karena kan audiennya yang tersendiri. Kalau makmum kan memang imam kan memang ada audien yang harus mendengarkan kan. Yeah. Sehingga kalau jamaah tidak boleh terpisah dari tembok yang rapat kan, dan tidak boleh terlalu jauh kalau dulu antara imam dengan makmum. Khawatir makmum tidak tahu bacaan atau tahapan yang dilakukan imam kan. Kalau hukumnya terlalu ketat, dia nggak tahu imamnya sudah rukuk, dia nggak tahu. Kalau terlalu jauh saja dia tidak tahu. Makanya jahar itu di dalam kondisi itu penting kalau sholat zuhur asar agar tahu perkembangan. Bahkan di beberapa tempat ada namanya apa ya, semacam yang merilai itu apa? Imamnya mungkin orangnya susah bersuara keras, kan bacanya bagus tapi tidak terlalu keras. Bismillah. Maka ketika Allahu Akbar dia tetap tidak terlalu nyaring. Maka ada makmum yang berfungsi sebagai relay kan. Allah Akbar keras sekali karena untuk menilai dari suara imam dengan yang dengan jamaah itu. Kalau jamaah dulu begitu karena belum ada speaker ya. Kalau sekarang speaker sudah ini sudah banyak di mana-mana. Saya kira demikian saat ini. Jadi prinsipnya sebenarnya pembedaan jahar sir itu tidak ada untuk sholat sendiri maupun jamaah, itu berlaku untuk semuanya. Pada perkembangannya memang susah ya orang sendirian sholat keras-keras bareng-bareng itu, satunya sunnah, satunya fardu, itu kan susah ya sebenarnya. Yang sunnah ada yang mengganggu. Maka memang kemudian ya jalan tengahnya ya dibaca dengan mendengar diri sendiri. Paling aman ya. Apalagi kalau sholatnya di kendaraan ya kan. Kendaraan sholat isya buat keras sendiri kendaraan, waduh. Jadi nggak mungkin dia sendiri malu ya sholat itu malu. Ya, apakah malu itu salah atau benar ya, itu bukan masalah itu ya, masalahnya bukan masalah itu. Kalau sholat malam memang tidak dianjurkan keras-keras, karena bagaimanapun agama Islam itu menghormati kepentingan orang lain. Kita lihat Nabi ini, saya tadi susah mengikuti Nabi ya. Nabi itu kalau sholat sendiri itu tidak terlalu lama. Sholat jamaah nggak terlalu lama. Iya. Ini lebih lama. Karena itu terbalik ya, kalau di tempat umum jadi lebih ideal sehingga lebih panjang. Kalau sendirian lebih pendek. Sholatnya di kami itu, tapi kalau sholat malam sahabat semuanya sholatnya sir ya, atau tidak terlalu keras. Maka kalau kita lihat ada seorang sahabat yang diramalkan masuk surga. Surga ini istilahnya kan. Ini sahabat diramal masuk surga. Ada sahabat yang heran ini. Apa amalan dia yang khas apa sih dia tuh sampai dia nginep di rumah ya kan? Waktu itu malam dia bangun, dia lihat sahabat tuh apa ini? Ternyata sholat malam itu biasa seperti saya. Dan orang itu udah lumrah zaman dulu sholat malam itu. Dia nggak terlalu keras. Tapi yang membedakan ternyata bukan itu. Yang membedakan adalah sahabat ini tidak punya rasa dengki dan iri. Sehingga dia dianggap masuk surga. Artinya bahwa sahabat zaman dulu ya sholat malamnya tetap kecil ya. Tidak terlalu keras ya. Karena apa? Memang sholat malam itu lebih khusyuk kalau sendirian. Nah, kalau jahar, aduh sholat malam rame-rame ini mengganggu orang tidur. Mengganggu orang yang tidak diajarkan, mengganggu orang lain. Saya kira demikian. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Samsul Arifin. Kang Samsul Arifin dipersilakan Kang. Sok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini saya mau menanyakan Pak Ustadz. Alhamdulillah sih untuk saat ini untuk mengenai agama Islam kita semuanya udah lebih maju lagi atau lebih orang itu. Tapi saya ada ini Pak. Saya selama ini masih ada pertanyaan, ada kendala. Saya itu pernah waktu saya sholat rawatib atau sholat inilah qobliyah.
Pas saya sholat qobliyah itu ada makmum yang masbuk lah, saya di toel. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Lah, itu apa kita setelah kita sholat kita kasih tahu atau kita biarkan? Pertama itu. Keduanya saya juga sering menjadi makmum, kebetulan dia di qashar, di jamak qashar. Saya itu kebetulan jadi makmum, kebetulan Isya kan harusnya 4 rakaat. Nggak tahu kalau dia di qashar, saya ngikuti hanya 2 rakaat. Lah, hukumnya gimana menurut ini Pak? Menurut Pak Ustadz? Oke. Menjadi persoalan itu ya, dalam pengertian orang yang di musafir misalnya terjadi, dia sholat di masjid, ada orang datang, dia sholatnya jamak qashar atau jamak ya, tamak sehingga waktunya sholat asar, tapi dia sebenarnya mulai sholat dulu. Ada orang datang tiba-tiba pengen jadi makmum, jadi memang nanti sholat jamak tetapnya. Jadi begini ya Pak siapa tadi, Pak siapa namanya, Samsul, Pak Samsul ya. Pak Samsul. Jadi yang makmum itu, imam itu tidak disyaratkan berniat jadi imam. Imam tidak disyaratkan berniat jadi imam. Tapi makmum disyaratkan berniat menjadi makmum. Artinya begitu. Jadi andai kan ada orang sholat sendirian, lalu kita kemudian ikut saja dengan niat jamaah, boleh. Nah, bagaimana kalau sholatnya berbeda ternyata? Berbeda ternyata. Memang idealnya sholat itu makmum dan imam itu sama. Tapi kalau tidak tahu ya, maka itu kita lihat sebagai satu ikhtiroman saja, menghormati jamaah. Jadi ada dalam fikih itu namanya ikhtiroman lil waqti, ikhtiroman lil jamaah. Jadi ada seperti itu. Ikhtiroman lil jamaah itu apa? Jamaah itu diutamakan dari sholat sendiri. Artinya, orang jamaah itu yang ikut jamaah saja itu disarankan dibandingkan sholat sendiri. Sehingga ada namanya i'adah. I'adah itu apa, Bapak? Ya ada itu begini, sholat sendirian, sholat maghrib atau sholat zuhur lah sendirian. Setelah sholat selesai, tiba-tiba ada rombongan datang berjamaah sholat zuhur. Padahal Bapak sudah sholat. Bolehkah Bapak sholat lagi? Boleh, itu sebagai i'adah untuk mencari kemuliaan dari jamaah. Maka dalam konteks Bapak tadi tidak tahu orang itu sholatnya sholat apa ya, sholat misalnya apakah dia jamak atau tidak, datang atau dia sholat sunnah atau sholat fardu, lalu Bapak melihat orang sholat jadi makmum, itu dianggap ikut saja sebagai jamaahnya, keutamaan jamaahnya dibandingkan sholat sendiri. Tidak apa-apa. Jadi lebih melihat pada keutamaan ikut berjamaah. Itu Pak ya. Jadi jangan khawatir Pak, tidak apa-apa saya, karena masing-masing yang penting gerakannya sama. Di situ makmum dan imam itu sama. Makmum imam itu tidak disyaratkan bacaannya sama. Kecuali dalam jahar tadi itu mendengarkan Fatihahnya ya. Yang penting gerakannya sama. Maka masalah kesamaan niat dan bacaan yang sifatnya tidak terdengar, tidak apa-apa. Misalnya imamnya baca iftitahnya Allahumma ba'id, makmumnya kabirah atau sebagainya, boleh sah, tidak apa-apa. Oh, rukuknya imamnya baca Subhana rabbiyal azim, makmumnya baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa maghfirli. Boleh. Maka untuk bacaan-bacaan yang sifatnya seperti itu, istilah boleh istilah antara imam dan makmum. Tapi yang tidak boleh gerakannya harus sama. Maka makmum kalau mengikuti imam dan berbeda dalam dua gerakan itu tidak sah jamaahnya. Misalnya imamnya rukuk lalu sujud, Bapak masih takbiratul ihram, itu tidak boleh dua gerakan itu. Atau makmumnya baru rukuk, imamnya sudah duduk dari sujud, atau sujud lagi yang kedua bahkan, itu tidak sah karena gerakannya sudah berbeda. Nah, maka untuk masalah hati, menurut hemat saya sendiri sudah melihat tadi persoalan tadi itu, saya melihat bahwa di dalam hal ini tidak ada ketentuan bahwa bacaan dan niat makmum harus sama. Tapi yang berniat jamaah hanya makmum, imamnya tidak disyaratkan jamaah. Ya boleh jamaah, saya jadi imam boleh. Tapi andai kan dia sholat sendiri tiba-tiba makmumnya berniat jamaah, boleh juga. Maka itu namanya lebih mengambil kepada faktor jamaah yang lebih baik dibandingkan sholat sendiri. Jangan khawatir Pak, jadi saya tidak sholat sendiri, gitu kan? Saya sholat ternyata makmumnya sholat, imamnya sholat sunnah, atau saya sholat sunnah, ada orang sholat ikut-ikutan sholat fardu, dikira kita sholat fardu, tingkatkan tidak usah, karena tidak disyaratkan imam menjadi berniat jadi imam, dan makmumnya menjadi makmum dan mengikuti gerakan imam, gitu. Tidak ikuti bacaannya, ikuti gerakannya imam. Itu Pak yang penting.
Baik, Pak. Itu Pak Jen. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama. Ya. Silakan. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Mira Noprianti. Enggak atuh Teh. Disampaikan langsung. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, hukum bersin lagi posisi lagi sholat apa ya Ustadz? Hukum Sama bersin. ya keduanya pas lagi 4 rakaat ada ketiup angin tuh kena tuh Ustadz, itu sahnya sholatnya gimana ya Ustadz pas udah rakaat keempat sih? Kebuka gitu maksudnya ya? Ada angin lagi, ya ada angin kebuka, itu sah. Sholat sahnya gimana ya Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, Bu Mira, ini Bu Mira aktif ya, bertanya beberapa kali tentang kasus bersin. Apakah bersin membatalkan sholat? Atau kira satu sholat bagi orang yang bersin atau kena bersin? Jadi Bu Mira, kalau Ibu ingin melihat mana yang membatalkan sholat, adanya mutilat. Mutilat itu adalah hal yang membatalkan sholat. Maka dicek di situ. Apakah bersin termasuk hal yang membatalkan sholat? Jika tidak, maka bersin tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. Dan setahu saya, tidak ada klausul yang mengatakan yang membatalkan sholat adalah bersin. Saya bacakan aja. Yang membatalkan sholat itu ada 11. Apa itu? Berbicara sengaja, di luar bicara sholat. Yang buat orang lain paham. Misalnya ada anak lewat, diam. Atau tatame, diam, itu batal sholatnya. Karena berbicara sengaja di luar ucapan dalam sholat. Yang kedua, bergerak banyak. Bergerak banyak ini memang beda pendapat ya. Ada yang mengatakan 3 kali gerakan. 3 kali pun itu harus yang pokok-pokok. Kalau hanya gini-gini ini tidak dihitung gerakan jari ini. Ada yang mengatakan ya gerakan itu dihitungnya sesuai dengan uruf saja. Ini beda-beda pendapat sehingga di kalangan orang Maliki dibolehkan menggendong anak, sampai baca Quran dibolehkan ketika sholat. Yang membatalkan lagi apa? Hadas. Lalu adanya kena najis itu membatalkan. Ibu sholat kedatangan najis atau ada kotoran dari atas datang besar itu batal. Tapi kalau kering kecil enggak membatalkan sholat. Kemudian terbukanya urat lama sekali, yang lama terbuka tertib angin lama itu batal. Kalau yang sedikit tidak apa. Kemudian niatnya berubah. Nanti Allah Akbar tiba-tiba berpikir, Allah, saya setelah takbir ini kok ragu-ragu ya, tadi sholatnya putusnya sah atau tidak. Apa saya batalkan saja? Saya batalkan. Itu sudah otomatis batal dengan berubahnya niat itu. Pembelakangan kiblat itu juga membatalkan sholat. Kita tahu tiba-tiba sholat diberitahu orang, Pak, Allahu Akbar, sudah dikira menghadap kiblat. Begitu kita takbir, ternyata ada orang bilang, mohon maaf, Akang, ini soal ibadahnya terbalik. Ini maka dalam konteks itu batal sholatnya. Karena dia tahu belakang kiblat ya. Kemudian makan dan minum, tertawa terbahak, murtad. Ini kategori yang membatalkan sholat. Maka bersin tidak termasuk kategori yang membatalkan sholat. Jangan khawatir ya. Cuma faktornya memang kalau COVID ini dihindari ya, biar orang tidak saling terganggu ya. Soal sekarang ini bisa mengganggu konsentrasi orang ya. Betul Ustaz. Bersin keras, orang mikir-mikir ini COVID enggak ini. Jadi berpikir-pikirnya jadi sultan dari gara-gara lah yang sultan itu tidak boleh dalam sholat, makanya dilarang sholat dengan berpakaian yang membuat aneh-aneh di tulisannya. Jangan baca tulisan ini, baca tulisan itu masya Allah itu berfitnah itu ada tulisan-tulisan yang mengganggu, betul itu tidak boleh itu dalam sholat. Jangan bilang begini, loh, kalau orang sholat kan harus khusyuk, jangan terganggu ya, nggak boleh bilang ada orang lain begitu ya, jangan lakukan itu kita sendiri. Memuji orang nggak boleh. Jangan memancing Ustaz ya, artinya termasuk salah satunya dengan pakaian itu. Pakaian, maka bersih sebaiknya dihindari juga. Bahkan di dalam sholat dianjurkan kita pakai wangi-wangian ya. Sedangkan tidak tahu, maka Jumat pun dianjurkan kita sholatnya kan mandi dulu ya. Sunahkan. Mengapa? Sederhana sebenarnya, biar tidak mengganggu orang dengan bau kita itu. Karena biasanya ini kalau sholat subuh nih ya, banyak orang yang nggak khusyuk gara-gara bau biasanya kan. Oh, mau tidur belum mandi bau terus Allahu Akbar, ini ada yang orang tidak kuat hidungnya bisa jadi terganggu itu dengan orang yang tertentu terganggu jadi. Ya, ini memang faktor-faktor itu yang kadang-kadang harus kita hindari di dalam sholat ya. Maka ibu tadi bersin sebaiknya memang kalau COVID jadi tutup ya, biar tidak menjadi fitnah ya, orang jadi terganggu khusyuknya. Begitu ibu bersin
Dan itu tidak fatal. Tapi orang yang lain mikir-mikir, aduh ini kena COVID enggak ya saya, jadi enggak. Jangan bilang salahnya sendiri, tidak khusyuk, nggak boleh begitu kita salah sendiri nggak boleh begitu juga. Ya begitu ada yang bersin langsung mikir gitu Ustaz. Ini udah tahu sakit, datang lagi ya ke masjid gitu Ustaz. Kadang-kadang terjadi seperti itu ya, nggak bisa disalahkan juga. Seperti itu pikir begitu nggak bisa disalahkan. Ustadz, saya nggak tahu nih Mbak Mira saya unmute sebentar ya, dibuka dulu. Mungkinkah pertanyaan Mbak Mira itu bukan bersinnya, tapi atau menjawab bersinnya Ustadz? Karena ada juga pertanyaan begitu Ustadz. Kita tuh kan wajib ya untuk menjawab bersin. Tapi bagaimanakah di dalam sholat? Iya sih Pak, tadi kan mau nanyanya kan biasa kan kalau lagi bersih kan alhamdulillah. Posisinya kan nggak boleh ya. Ya, jadi, apakah dijawab gitu ya? Alhamdulillah dijawab kemasuk zikir atau apa itu Pak? Kemasuk apa sih? Boleh tidak? Lagi khusyuk. Yang kedua lagi Pak, satu lagi ya. Kan nggak semuanya apa sih sholat itu kan khusyuk ya Pak. Kadang pas ke rakaat keempatnya lupa itu Pak, ini ketiga atau keempat, itu hukumnya gimana nih Pak? Kebanyakan kayak gitu. Ketiga, keempat atau kelima ya? Iya kata teman sih katanya kalau lupa bisa sholat 1 kali rakaat lagi, itu hukumnya apa ya Pak Ustadz? Ya. Kasih. Baik, pertama mengenai itu ya, bercerita pasti jawab. Saya termasuk orang yang ketat dalam melihat bacaan begini. Sholat itu bacanya sudah harus fit, tidak boleh bacaan di luar sholat. Kalau dalam khutbah masih saya tolerir karena ada faktor di mana sahabat itu pernah ketika Nabi khutbah angkat tangan bertanya pada Nabi dibolehkan. Tapi yang nggak boleh adalah kemudian berbincang-bincang. Maka sholat sebaiknya kalau saya tidak menjawab begitu, tidak mengatakan begitu. Mengapa? Karena sholat itu semua perkataan perbuatannya itu mansus berdasarkan pada nas. Tidak boleh membuat-buat bacaan sendiri dalam sholat. Maka segala kalam di luar sholat sebaiknya tidak dilakukan. Memang ada ikhtilaf sedikit ya mengenai kasus kasus kunut nazilah. Ini yang kemarin jadi polemik ya. Karena begini, semua bacaan Quran itu sudah ada hadisnya, ada nasnya. Tidak ada bacaan, tidak ada nasnya. Insya Allah tidak ada. Cuma kunut nazilah itu tidak ada bacaan yang standar. Problemnya itu. Jadi zaman Nabi bacaannya langsung. Orang kunut nazilah itu langsung dibacakan, saya doakan pada kelompok itu yang telah merampok umat Islam. Langsung begitu Nabi itu doakannya. Saya doakan dia diberikan azab. Begitu doanya. Kunut nazilah. Jadi memang tidak ada bacaan yang spesifik ini dalam nazilah. Sehingga orang bertanya, kadang ada di sholat-sholat saat ini yang di kalau kondisi COVID orang bertanya ini bacaannya imamnya beda-beda kalau nazilahnya ini sah atau tidak ini. Memang itu jadi polemik, tapi di dalam hadisnya memang bacaannya sendiri ketika itu sesuai dengan konteksnya. Tapi selain itu saya sendiri tidak menyarankan orang membaca bacaan di luar bacaan sholat, termasuk menjawab tadi bersin maupun ketika bersin membaca alhamdulillah tidak sarankan ya, atau subhanallah atau tasmid menjawab subhanallah ya. Jadi tidak saya sarankan, sebaiknya tidak, dalam pengertian tidak menambah bacaan di luar bacaan sholat. Meskipun baik itu kan tergantung konteks Bu ya. Baik itu tergantung konteks. Ada kalanya baik itu tidak baik pada situasi tertentu. Bahwa di luar sholat bacaan itu baik. Tapi tidak semua bacaan baik itu baik dalam sholat. Misalnya Ibu suka membaca sholawat. Lalu sholat setelah Al-Fatihah saya baca sholawat biar tenang ya. Tidak boleh. Meskipun itu di luarnya disarankan begitu ya. Tidak demikian di dalam batas itu. Maka saya sarankan tidak. Mengenai sholat 3 atau 4, maka dibangun di atas yang minimal. Kenapa? Ada kaidah mengatakan al-aslu baqa'u makana ala makana, atau al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa digantikan dengan syak. Artinya apa? Jika Ibu masuk kamar mandi, tadinya mau wudhu, begitu keluar lupa saya sudah wudhu atau belum.
Kondisi keluar itu namanya syak. Syak itu apa? 50-50, nggak pasti. Saya sudah wudhu atau belum. Maka hukumnya kembali ke hukum dasar. Sebelum Bapak Ibu ke kamar mandi kan belum wudhu. Dan sekarang ragu sudah wudhu atau belum. Keraguan itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang pasti. Yang pasti apa ya? Belum wudhu tadi. Sama dengan sholat. Saya sholat 3 atau sholat 4. Berarti 4-nya ragu-ragu kita kan. Sudah 4 atau belum. Ketika ragu-ragu, tidak ada tanda-tanda, maka ibu tidak berlaku itu. 4 itu. Tetap kembali ke awal yang tidak diragukan. Yang tidak ragu apa? 3. 3 itu tidak ragu. Maka dikatakan yakin tidak boleh digantikan dengan syak. Artinya bahwa kondisi 3 yakin tadi tidak bisa berubah jadi 4, padahal 4-nya belum kita sadari. Nah, kecuali ada indikator begini. Saya keluar dari kamar mandi. Tadi saya ragu-ragu, tadi saya sudah wudhu atau belum ya? Saya tidak mandi, niatnya kamar mandi hanya tadi buang air, lalu kemudian mau wudhu. Setelah keluar ragu-ragu, saya sudah wudhu atau belum? Setelah kita pegang kepala kita, ini yang depan sini biasanya kita mengusap kepala, kok basah? Oh, berarti saya bisa pastikan, atau tidak saya duga kuat, saya sudah wudhu. Karena kalau tidak wudhu, tidak mungkin kepala saya basah. Nah, itu namanya zon. Zon itu boleh jadi hukum. Maka ibu kalau keluar ragu-ragu, tadi saya sudah wudhu atau belum? Kan kepalanya basah, sininya juga basah, oh berarti saya sudah wudhu. Tidak apa-apa itu. Tapi kalau tidak ada indikator sama sekali, tidak boleh. Sama dengan sholat. Saya sudah sholat 3 atau 4. Tidak ada indikator, kan nggak boleh bertanya kalau sholat. Maka kembali ke yang paling yakin, yaitu 3 minimal lagi. Nah, itu Bu, namanya kaidahnya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak taqau makana ala makana, yaitu yang berlaku adalah yang sebelumnya ketika sebelum kita ragu. Nah, itu dasar dalam menetapkan hukum dalam fikih. Semoga bisa dimaklumi, yaitu demikian kaidah di dalam menyelesaikan masalah hukum tersebut. Ada satu lagi kayaknya nih Ustaz, pertanyaannya Mbak Temira tadi terkait sama mukenanya yang tiup angin tersingkap berarti ya? Ya memang tersingkap itu ada 2 hal. Jadi terbukanya aurat itu ukurannya seberapa? Jadi aurat itu apa sih aurat itu? Aurat itu kan kulit. Kan tidak boleh ditunjukkan kan? Ditunjukkan. Itu namanya aurat. Ditunjukkan. Jadi nggak boleh ditunjukkan oleh selain pada mahramnya. Maka di dalam sholat kita nutup aurat. Aurat itu apa nutupnya? Nutupnya adalah dengan kain yang menutupi warna kulit. Ini kan kainnya tipis, sepanjang kulitnya tidak kelihatan, boleh. Tidak kelihatan warnanya lagi. Meskipun tidak dianjurkan ya mengganggu orang dengan muka yang tipis, tidak dianjurkan juga, nanti ada orang yang nggak kuat di masjid nanti terganggu ya, tidak dianjurkan. Nah, maka kalau tersingkap itu berarti kan auratnya terbuka atau ada lubang. Lubang ini bisa membuat kita terbuka aurat. Memang ulama beda pendapat menetapkan seberapa besar sih lubang yang dianggap membuka aurat. Maka ada yang mengatakan, ini dulu kalau guru saya mengatakan ya sebesar mata ayam. Kalau lubangnya hanya semata ayam, tidak apa-apa, tapi lebih lebar lagi, sebaiknya diulang sholatnya. Nah, kalau tersingkap pakai bagaimana? Di dalam kifatul dikatakan, kifatul akhir, jika tersingkapnya itu sebentar, karena itu pada sengajaan tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian tersingkap, dan dia permanen, setelah itu akan terus kelihatan, ya sebaiknya sholatnya dibatalkan, ditutup lagi auratnya. Tutup dulu. Nah, tapi kalau ya sebentar terbuka lalu tertutup lagi karena itu di luar apa ya, kita tidak apa-apa. Nah, itu tidak masalah karena hanya sebentar. Memang ini masalah furu itu apa? Hukum yang tidak ada dalilnya secara langsung. Ulama mencoba menyimpulkan dari berbagai indikasi hubungannya dengan dalil yang ada. Dan sehingga saya dari Fathul Ahyar tersingkap sebentar itu tidak masalah. Asal sebentar, tidak lama. Ya memang tidak ada patokan berapa detik, mestinya nggak ada itu. Tidak ditetapkan seberapa lama, tidak ada umurnya. Jadi sepanjang kita memandang sebentar aja, mungkin gara-gara tersingkat tidak sengaja ada orang lewat, kadang-kadang anak-anak kita ikut sholat ya ke masjid, lalu kemudian ikut menarik-narik anak kita sehingga kita terbuka sedikit, lalu dia ya tidak apa-apa sepanjang itu. Tapi kalau disingkat anak ditarik lalu kelihatan terus ya mau tidak mau harus dibatalkan sholatnya, menutupi itu dulu atau buka aurat. Nah, semoga bisa menjawab Teh Mira ya, yang alhamdulillah rajin ini di dalam ikut kajian kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih ada pertanyaan Ustaz. Selain memang
Ini ada juga yang resen, tapi duluan yang bertanya di chat dari Irwan Abdul ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana ya caranya supaya sholat kita tidak sekedar formalitas, dalam arti berbekas gitu, target sholatnya mencegah fasya dan mungkar. Ya, jadi sholatnya tidak sekedar sebuah gerakan dan hanya menyelesaikan waktunya sholat, tapi ya ini kayaknya lebih kepada kiat yang diharapkan agar sholat itu bisa menjadi menjadi sesuatu yang berbekas, ya bahasanya sih berbekas gitu Ustaz. Tapi maksudnya tuh bisa bisa menjadi sebuah Ustaz? Maksudnya bisa menjadi sebuah yang berguna lah buat dianya gitu, dalam artinya bisa mendalami gitu secara ini. Silakan Ustaz, gimana Ustaz? Ya. Terima kasih pertanyaan Ustaz Dedi. Al-iman ya situ yang iman itu naik dan turun. Memang kalau idealnya iman selalu naik ya. Tapi kenyataannya kan susah. Hari ini nggak banyak kerjaan, tiba-tiba hati kita tersentuh ke masjid khusyuk ya. Besoknya banyak pekerjaan ya, mikir tenggat waktu. Ini kan tidak bisa khusyuk kan. Pasti kita akan terpikir pekerjaan kita. Itu hal yang lumrah. Tapi memang diusahakan sholat itu punya bekas. Punya bekasnya bagaimana caranya? Sebenarnya kemampuan kita khusyuk itu dalam sholat disebut dengan ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Salatlah seolah melihat Allah. Jika engkau tidak melihat, maka Allah melihat engkau. Maka sebenarnya penghayatan kita terhadap salat sangat ditekankan kepada kemampuan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Itu bisa khusyuk kita. Karena kita merasa diawasi itu kita akan khusyuk. Artinya kan keimanan kita sebenarnya kembalinya. Dan itu iman itu jadi problemnya juga naik juga turun. Ada orang bertanya, ini banyak orang Islam sekarang ikut yoga. Yoga tahu ya, yoga semedi. Ada orang ikut semedi. Ibu-ibu lah di perumahan banyak ikut semedi sekarang, yoga. Mencari ketenangan, biar tidurnya enak, biar tidak pikirannya banyak, itu kan. Saya bilang sebenarnya ya, orang itu kalau menjalankan 2 sholat, 3 sholat ini, insya Allah tidak usah ikut yoga aja, bisa tenang hatinya. Apa itu? Pergilah jamaah maghrib ke masjid, lalu iktikaf sebentar, dan ikutlah sholat subuh ke masjid, iktikaf sebentar, jalan kaki, insya Allah Bapak Ibu akan khusyuknya terlatih. Sebenarnya di situ kuncinya. Sholat subuh dan maghrib, itu kunci dasar orang mau khusyuk, Pak, sebenarnya. Itu kalau kita bicara kiat ya. Tapi kalau hati ya kembali ke orangnya. Ada orang tertentu yang memang usianya sudah tua, 40 bisa lebih khusyuk. Tapi kalau usianya muda agak susah kadang-kadang. Kecuali sudah terlatih, dia dilatih sejak muda itu bisa. Tapi kalau yang terlalu aktif kadang-kadang susah. Ya kita nggak bisa maksa semua orang sama. Maka fikih menuntut hanya kerjakan. Itu saja dulu. Kerjakan. Mengapa? Dengan kita mengerjakan perintah Allah itu sudah menunjukkan komitmen kita kepada iman kita. Meskipun hatinya belum fokus. Minimal sudah kesadaran kita merasa di perintah Allah, mau melakukan, itu sudah bagus. Karena banyak orang nggak mau melakukan juga. Kedua, baru ditingkatkan penghayatan ke arah bagaimana merasakan itu dalam bahasa meditasi. Meditasi itu apa? Kita hadir di situ. Hadir itu adalah pikiran kita di situ, hati kita di situ, rasa kita di situ, fisik kita di situ. Nah, lalu kemudian kehadiran itu di situ itu ditingkatkan bahwa kita di sini ini menghadap pada Allah. Maka beberapa ulama beri tips yang disebut dengan di dalam Syu'abul Iman. Bapak Ibu kalau baca Syu'abul Iman itu sampai ulama dulu merumuskan kiat itu, ada kiat itu. Misalnya begini. Kalau kita takbiratul ihram, niatkan Allahu Akbar, kita sedang menghadap pada yang maha besar, yang lebih tinggi dibandingkan pimpinan kita pada atasan kita. Saat kita rukuk, maka tekankan dalam diri kita seolah kita ini merendahkan diri kita, sadar bahwa kita rendah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita sujud, kita menghayati betapa kepala kita di depan Allah itu hanya setinggi dengan kaki kita.
bahwa kita manusia sudah sekali sebenarnya di depan Tuhan. Jadi kepala kita dan kita sama. Nah, ada buku-buku ulama dulu yang mencoba merumuskan begitu, namanya Syu'abul Iman, pokok-pokok iman. Bahkan Fatihah saja itu ada maknanya. Misalnya Fatihah ya, jangan Fatihah itu disambung-sambung. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Majadani abdi. Oh, maka Allah menjawab dengan baca Fatihah itu, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim. Afna li abdi. Wah, hambaku memberikan penghargaan kepadanya. Dan seterusnya ada bacaan itu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa bain abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang diminta. Jadi ulama dulu memang sudah membuat kiat-kiat itu. Sadari setiap gerakan itu ada maknanya gitu. Bahkan wudhu juga begitu. Ada juga dalam Syu'abul Iman, dalam pokok-pokok iman atau falsafah tasyri'. Falsafah tasyri' itu ada khusus. Cuma fikih kita memang nggak bicara sampai sana, Pak. Karena fikih kita hanya bicara standar minimal, yang penting sah. Ya gitu saja. Yang penting sah dulu. Karena apa? Sebagus apapun hati kita, kalau sholat tidak sah, ya tidak sah juga. Misalnya kita khusyuk sekali, tapi nggak baca Fatihah, ya tidak sah sholatnya. Atau kita khusyuk sekali, tapi lupa kemudian lupa sudah berdiri, terus tiba-tiba langsung duduk salam. Ya tidak sah juga sholatnya. Kan begitu. Memang antara gerakan fisik dan hati memang sebaiknya seimbang. Nah, maka pendapat saya ya bagaimana agar sholat tidak formalitas, yang memberi makna pada setiap gerakan sholat. Memberi makna pada bacaan sholat, menghayati kehadiran Allah, menghayati sedang apa yang kita lakukan itu. Tapi memang tantangannya adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ada kalanya kita mampu, ada kalanya kita pas turun tidak bisa, tapi jangan putus asa. Iman yang penting dalam jalan itu terus, kita melaksanakan sholat terus, insya Allah sedikit atau banyak asarnya pasti ada pada diri kita. Bekasnya pasti ada. Meskipun tidak ideal pun tetap ada bekasnya dibandingkan kalau kita tidak sholat sama sekali, pasti ada bekasnya. Insya Allah itu. Ya, semoga ini bisa menjawab Pak siapa tadi, Pak Ustaz siapa ya Allah, Pak Irwan Pak Abdur. Ya, demikian Mas Irwan. Demikian memang ini faktor ini dalam fikih memang tidak banyak dibahas. Mengapa? Memang lebih banyak kepada persoalan persoalan bagaimana kita menjalankan secara benar. Ya silahkan. Ada lagi yang ada ini biar gantian sama teman-teman. Ada satu pertanyaan nih orang Irfan Saiful Muhsinin, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Untuk bacaan ya, langsung saja ya Pak Ustadz ya. Untuk bacaan di antara dua sujud itu yang saya ketahui memang ada beberapa versi ya yang betul atau yang sahihnya gitu ya, bahasanya yang sahih atau sesuai dengan hadis Nabi itu seperti apa bacaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bolehkah kita apabila ketika kita sholat fardu ataupun sunat, andaikan kita misalnya, mohon maaf, kita betul-betul terburu-buru, tapi kita tidak gimana? Jadi melewatkan bacaan surat-surat pendeknya saja, membaca Al-Fatihah saja. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Begitu mungkin pertanyaan dari saya, Pak Ustaz. Terima kasih Mas Irfan ya. Iya. Mas Irfan. Yang satu mengenai tadi apa tadi? Yang pertama tentang bacaan doa di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua. Duduk. Sujud sebenarnya Rabbil A'la bihamdi, kemudian Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Begini, Pak Irfan. Sebenarnya saya husnudzon ya. Setiap apapun yang diberikan ulama ini insya Allah ada dasarnya. Khusus sholat insya Allah. Nah, memang hadisnya seperti apa? Jadi begini. Bacaan sholat itu kadang-kadang ulama itu punya pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang menekankan pada pensokehan. Mereka milih hadisnya yang paling sokeh. Nah, ada ulama lain begini. Ini sokeh
paling level atas. Ini bacaan ini tidak di level atas, level tengah-tengah lah. Sahih nggak terlalu seperti yang itu gitu kan. Tapi bacaannya bagus. Bacaannya bagus. Karena banyak pujian di sana. Saya lihat seperti tadi dalam doa iftitah ya. Allahumma ba'id dan kabiro itu dari segi sahihnya lebih sahih. Allahumma ba'id. Tingkatannya lebih tinggi. Tapi sebagian ulama memilih kabiro. Kenapa? Artinya lebih bagus. Sepanjang masih ada dasar dalilnya. Maka muncul disebut dengan pendapat tanawu. Tanawu itu apa? Praktek bacaan sholat sepanjang ada dalilnya itu boleh. Karena tidak bertentangan. Beda kalau ini salah ini benar, min plus itu harus salah satu. Tapi baca itu bukan min plus, bukan lawan. Karena semuanya baik. Maka sepanjang ada dalilnya, boleh, jangan khawatir. Jadi apapun bacaannya, insya Allah beredar di kita, saya husnuzon semuanya ini ada. Karena dulu saya pernah mencuprit beberapa bacaan sholat ya. Jangan-jangan nggak dasar. Ada orang mungkin dasarnya nggak sah ini. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab klasik, misalnya di dalam, itu ada dilacak ada itu ternyata. Tapi memang riwayatnya mungkin tidak masuk di riwayatnya Bukhari. Tapi riwayatnya masuk di riwayat Muwatta misalnya. Atau riwayatnya masuk di riwayatnya Syafi'i misalnya. Itu masuk di situ. Nah ini yang kita hati-hati untuk menilai seperti itu. Kalau saya hati-hati ya, sepanjang ada mereka punya dasar, oke saya yakin. Yang kedua mengenai apa tadi? Mengenai apa tadi? Bisa dibantu saya kok lupa ini. Tadi yang kedua apa soalnya tadi? Al-Fatihah Ustaz, Al-Fatihah. Masalah pembacaan. Oh ya, ayat pendek. Ya, apakah boleh hanya membaca Al-Fatihah saja atau tanpa surat pendek? Ya, tanpa surat-surat pendek seperti itu. Karena buru-buru tadi ya Kang ya. Ya, kadang memang ya seperti itulah. Selalu terjadi kasus seperti itu gitu kan. Jadi bagaimana ini berjamaah atau sendiri Ustaz? Ini sendiri. Oh, sendiri. Misalnya kita dalam perjalanan tuh kadang kalau saya pribadi misalnya dari perjalanan mampir dulu tuh ke musola atau SPB atau gimana kan dalam kondisi buru-buru dan tidak menjalankan salat sunat qobliyah ba'diyah juga kan. Ya, gimana boleh dibenarkan seperti itu Pak Ustaz gitu. Mohon maaf apabila pertanyaan saya agak aneh gitu. Tidak apa. Apakah sholat sah hanya dengan Fatihah saja tanpa baca Al-Quran yang lain, ya kan? Misalnya tidak ada baca Nas, Al-Falaq dan lain-lain kan? Sah atau tidak? Inilah pentingnya fikih. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam hadisnya saja kita bingung di Al-Quran. Karena dalam hadis dikatakan Nabi itu setelah wajah tawajuh membaca mata yang salah dari Al-Quran, baca yang mudah dari Quran. Wajib atau tidak wajib? Pertanyaan begitu. Kalau wajib ditinggalkan tidak sah sholatnya. Maka ulama meletakkan bacaan yang wajib di dalam sholat itu hanya Al-Fatihah. Bacaan tayassara min Al-Quran yang mudah itu masuk kategori sunnah. Sunnah itu definisinya apa? Sunnah itu jika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Boleh nggak saya Fatihah langsung rukuk? Sah. Saya sah itu. Karena sunat tidak membatalkan sholat kalau tidak dijalankan. Sah. Cuma tidak afdal, tidak baik. Dari sisi kalau dibiasakan tidak baik. Dibiasakan apa? Saya sholat Fatihah saja setelah itu rukuk. Itu tidak baik. Karena apa? Meninggalkan sunnah berkali-kali dalam sunnah yang sangat kuat itu tidak dianjurkan. Maka memang sebaiknya setelah baca Fatihah baca surat. Andai kan lupa tetap sah. Nah itu sah, jangan khawatir, tetap sah. Tapi jangan dibiasakan. Ada beberapa hal yang tidak boleh dibiasakan. Termasuk tadi itu. Sebaiknya tidak dibiasakan. Nah, meskipun sah. Ya. Seperti orang sholat. Bolehkah sholat pakai sarung saja? Yang menutup pusar sampai ke lutut. Sah enggak? Sah. Tapi jangan dibiasakan. Nanti ke masjid pakai sarung. Ya, yang penting sampai celana, sampai pusar, sampai ditutupi. Nggak pakai baju ya. Ya, itu tidak meskipun sah. Ya. Tidak apa, karena terlalu minimalis itu. Terlalu minimalis. Lupa ya, mungkin. Silvan, saya belum di sini sebenarnya bisa menjawab dari pertanyaan. Apa Ustaz? Karena memang walaupun itu juga tidak menjadi kebiasaan juga kalau kan jadi kalau lupa seperti itu. Jadi Kang Irfan mungkin maksud Ustadz Ahwan itu
itulah pentingnya fikih dan pentingnya kita mengetahui rukun. Artinya rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan ya Ustaz ya. Tapi ya kalau memang pada dasarnya sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan nggak apa-apa Ustaz ya. Tapi mudah-mudahan nanti penerjemahan sunnah itu, kalau buat saya pribadi Ustaz, saya mulai menerjemahkan jika tidak dikerjakan sayang. Gitu ya. Kalau saya begitu sekarang menerjemahnya. Artinya kalau tidak dikerjakan pun sayang gitu. Kenapa sampai kalau bisa dikerjakan kenapa harus ditinggalkan gitu ya Ustaz ya. Insyaallah mudah-mudahan sih kita semua bisa seperti itu. Ya Allah Pak Ustadz sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih atas ilmunya. Ustadz, mohon maaf sebelumnya Ustadz, ini waktu sudah habis, tapi ini ada satu lagi Ustadz yang sepertinya Kang Samsul pengen nanya lagi nih yang berkali-kali resen. Silakan. Ya Pak, saya mohon maaf aja. Ini masih mangga. Ini memang udah pernah saya alami dan berkali-kali gitu Pak. Ya mohon maaf aja, saya kok nanya lagi daripada nanti saya kurang pas di hati. Iya. Ini Pak, yang pertama saya itu pernah ngalami. Kalau mengenai syaratnya menjadi imam, satu, orangnya kan harus ilmunya lebih baik, bacaannya lebih fasih. Kalau nggak ada, yang lebih tua. Kan gitu Pak ya. Saya tuh pernah mengalami ada anak kecil, memang bacaannya saya ngakui fasih, tapi kalau dia belum balik. Tapi di belakang itu orang tuanya. Lah itu hukumnya kayak apa? Yang kedua, ini juga sering saya alami, waktu sholat Jumat. Kita sholat Jumat, kebetulan kita ada soft ya kira-kira bukan belakang sendiri ya, dari belakang lah. Itu pas kita sholat rakaat kedua itu ada anak kecil yang berisiknya minta ampun. Nah di dalam hati itu kita sholat udah nggak bisa khusyuk, bacaan imam nggak terdengar, tapi suaranya berisik jadi jengkel banget. Ini boro-boro kita mengingat sama yang kuasa ini ingatnya anaknya siapa kok sampai berisiknya gini, orang tuanya itu Pak. Yang ketiga masih berhubungan sama Jumat. Nah, kita terkadang di Jumat itu ada khutbah yang terlalu panjang sehingga kita itu saking khusyuknya tertidur, Pak. Nah itu apa kita harus wudhu dulu atau kita tapi tidurnya kita tidak bersandar tapi hanya sambil duduk, tidak menumpang dagu atau yang nggak disyaratkan. Terlelap, itu gimana? Sampai terlelap, Pak. Tapi terlelap, tapi kita sambil duduk, tapi nggak badan kalau menurut saya nggak goyang, tapi kita duduk. Nah, habis itu kita harus wudhu dulu apa langsung kita sholat Jumat. Terima kasih, itu Pak. Ya, terima kasih Pak Samsul atas soalnya ya. Yang pertama tadi terkait dengan dibantu ya, ingatan saya tiba-tiba ini. Yang pertama terkait dengan imam yang ini anak kecil yang belum balik. Imam itu kan memang begini, sebaiknya imam itu adalah orang yang bisa dipercaya. Syarat imam itu sebenarnya adalah sama dengan pemimpin. Satu, imam itu tidak boleh orang yang dibenci. Orang dibenci tidak syarat jadi imam. Oleh masyarakat tidak boleh syaratnya tidak jadi imam. Karena mengganggu khusyukan. Maka dipilihlah kemudian ukurannya apa? Ada yang mengatakan al-afqah, aqra' dan asan. 3 kategori ya. Paling ahli agama, paling bagus bacaannya, dan paling tua. Atau usianya paling sepuh. Nah, makanya yang dulu, ini pendapat ulama juga beda-beda. Ada yang mengatakan aqra' dulu, baru afqah, baru asan. Yang paling bagus bacaannya dulu, baru yang pandai agama, baru yang lebih tua. Mengapa? Karena kekhusyuan sholat tergantung dari bacaan imamnya. Kalau imam bacanya enak, makmumnya juga yang senang, gitu kan? Nah, maka didahulukan yang lebih bagus bacaannya. Ada yang mengatakan didahulukan afqah, lebih paham fikih. Mengapa? Kalau imamnya paham fikih atau lebih pengetahuannya lebih dalam, kalau ada apa-apa, misalnya terjadi kasus-kasus yang di luar dugaan, dia bisa bersikap karena dia paham. Insya Allah kesalahannya kecil. Tapi yang usia itu memang masuk kategori ketiga, rata-rata diletakkan di bagian paling bawah dibandingkan dua tadi itu antara bacaan dan fikih. Maka kalau ada anak kecil imam sepanjang dia balik, saya kira nggak ada masalah ya. Banyak orangnya harus disenangi, tidak apa-apa. Tapi sebaiknya jangan menjadikan imam orang yang belum balik ya. Karena apa? Karena dia itu ya belum wajib sholat. Dia itu hanya boleh sholat, tidak wajib. Nah, maka tidak disarankan meskipun dibacanya bagus, tidak disarankan karena dia belum layak jadi pemimpin.
Karena apa? Pemimpin sholat dalam Islam itu sebenarnya, pemimpin negara itu sama dengan pemimpin sholat, sama disamakan hukumnya, samakan dalam pengertian kategorinya hampir mirip. Maka dikatakan pemimpin negara itu adalah imamatul kubro, imam besar. Sementara imam sholat imam kecil, sama-sama imam. Nah, itu mungkin Pak ya. Jadi sahnya sah, tetapi tidak dianjurkan. Anak kecil apalagi yang belum balik ya, tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu tadi meskipun bacanya bagus, tapi dia itu dari sudut pandang pemimpin dia belum layak. Tapi kalau sudah balik, bacanya bagus, ahli agama ya itu tidak ada masalah. Karena dia mungkin urusan agama ya masyarakatnya tidak terlalu ahli agama, tidak ada masalah di situ. Nah, memang ini dilihat nanti dari lapangan ya, karena memang tidak bisa dipatok atau dipikkan itu tidak, karena melihat orang itu tergantung nilainya banyak aspek ya oleh masyarakat. Tapi patokannya tadi 3 itu, akro, asak, afkoh, dan asan. Bacanya paling bagus, ada yang mendahulukan paling ahli agama dulu, baru bacaan, baru yang terakhir adalah usia, kategori ketiga. Usia itu di belakang mengapa? Karena ada orangnya usia tua tapi bacaannya kurang bagus, kurang fikih. Ya ini tentu tidak jadi pertimbangan. Kecuali kalau sama-sama pandai bacaannya bagus ya, yang lebih tua lebih bagus. Atau lebih ahli ya lebih diutamakan ya yang tua, kira-kira begitu. Yang kedua mengenai tadi apa tadi? Mengenai kurang ramai sholat Jumat. Iya. Ini banyak ini di masjid ini kadang-kadang ada orang yang tidak sabar karena anak kecil-kecil ini, aduh, apalagi waktunya orang sholat ramai sekali, ya kan? Bukan Ustaz yang itu yang ribut ya? Yang pertanyaan kedua yang ribut. Bukan yang ini tertidur Ustaz. Tertidur bagaimana posisi wudunya? Apakah perlu wudu lagi ataukah bisa lanjut sholat? Oke. Terlelap. Kemarin sudah kita singgung bahwa salah satu yang membatalkan sholat adalah membatalkan wudu adalah an-naum bi ghairi mutamakin, ya kan? Tidur tidak dalam kondisi tetap duduknya, kan? Menurut mazhab Syafi'i. Tapi memang ini menjadi khilaf dalam pengertian begini. Sahabat Nabi dahulu diriwayatkan, sahabat Nabi itu sholat tahajud di sufah atau di masjid dekat Nabi itu, setelah tahajud mereka tiduran, ada yang tertidur. Begitu bangun langsung sholat subuh. Nah, yang dikhawatirkan apa kalau gitu kok? Kalau sahabat boleh tidur langsung sholat tanpa wudu dulu. Mengapa di fikih ini, tarif ini diutamakan duduknya harus tetap? Sebenarnya alasannya lebih pada kekhawatiran kentut sebenarnya. Maka di dalam hadis dikatakan wikaul ain as-sah wikaul ain, bahwa al-ainan wikaul sah. Mohon maaf. Mata adalah kancing dari dubur. Mohon maaf ini. Jika matanya tertutup, maka kancingnya terlepas. Dikhawatirkan dia itu kentut sebenarnya. Nah, Bapak itu kalau misalnya bisa memastikan bahwa saya meskipun tidur tidak kentut, tidak apa-apa sebenarnya. Maka dikatakan dalam fikih rajin itu duduk yang tidak batalkan adalah duduk yang tetap begini, tidak berubah-ubah. Mengapa? Kalau duduk begini diasumsikan orang tidak kentut atau susah kentut. Itu ada sebenarnya faktornya. Jadi Bapak meskipun tidurnya tidak bergoyang-goyang gini atau tidak begini, sampai asal tidak kentut tidak apa-apa. Jadi yang faktor di situ utamanya karena kekhawatiran kentut. Jadi itu kuncinya Pak ya. Jadi Bapak kalau tidak kentut jangan khawatir, tidak apa-apa. Begitu bangun langsung sholat, tidak perlu wudu lagi. Karena itu bukan kasus hilang akal, tapi kasusnya adalah kekhawatiran keluar angin sebenarnya. Itu saja. Yang terakhir mengenai ribut ini memang susah dihindari ya. Dan hati kita nggak bisa ditipu kan, atau kita susah untuk mengatur kadang-kadang. Jangan marah, jangan terganggu, khusyuklah. Dibilang berapa kali aja ya, kalau kita sudah terganggu juga, bisa dipaksa juga. Tapi sebaiknya memang itu dilatih untuk apa ya, berbesar hati ya. Mungkin kita memahamkan diri kita sendiri ya, bahwa anak itu memang belajar sholat, belajar ke masjid. Ramai itu ya memang bagian dari seninya punya anak kecil atau seninya orang ke masjid. Nah, kalau kita mungkin memahami itu, hati kita lebih longgar barangkali. Tapi kalau Bapak sendiri paksa jangan marah, jangan terganggu, ya susah ya. Nah, itu nyatanya gangguan itu nyata pada diri kita. Dan tidak salah juga, itu manusiawi Pak. Saya tidak katakan itu manusiawi. Karena orang terganggu itu manusiawi. Tapi memang yang membuat kita tidak terganggu adalah sebenarnya ada keluasan kita sendiri untuk menerima itu. Saya lihat di masjid juga beda-beda, orang ada anak kecil, ramai langsung dimarahi, ada yang dibiarkan. Biarkan Pak, mengapa? Kalau mereka tidak ke masjid, kapan lagi mereka belajar ke masjid?
Kalau mereka yang kecil ramai kan, susah diatur. Tapi kalau mereka nggak boleh ke masjid, terus kapan mereka ke masjid? Kapan mereka sholat? Akhirnya orang maklum ya sudahlah, ramai-ramai sedikit tidak apa-apa. Yang penting mereka sholat itu. Mungkin dengan cara itu Bapak akan bisa coba memaklumi itu sedikit-sedikit. Meskipun susunya mungkin, maka begini, mengapa manusia lebih baik daripada malaikat? Pertanyaannya kan bahwa di dalam bahwa malaikat lebih mulia dibandingkan malaikat. Karena malaikat itu tidak punya nafsu, tidak terganggu. Sehingga dia itu nggak punya gangguan, ya orangnya baik. Manusia karena punya nafsu, banyak gangguan. Justru karena itulah manusia itu nilainya lebih tinggi dibandingkan malaikat. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan gangguan. Nah, maka orang yang bisa lolos dari gangguan itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak terganggu. Khususnya tidak terganggu, itu dia belum teruji sebenarnya. Ya harus melatih itu juga mampu itu. Saya kira demikian ya, semoga bisa sedikit banyak menjawab meskipun siapa. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Kita sangat jelas sekali dan sangat membantu untuk kedepannya kita lebih berbesar hati tadi Pak. Ya, saya kira semoga bisa membantu Bapak dan terima kasih juga atas pertanyaannya Pak Samsul atas partisipasinya. Terima kasih. Ya, Ustaz, cukup panjang lewatnya. Walaupun sebenarnya ini juga belum, kalau dibuka lagi masih akan ada banyak rekan-rekan yang nanya Ustaz. Jadi mudah-mudahan nanti materi sholat ini masih bisa berlanjut ya Ustaz. Terutama kayaknya kita belum membahas masalah sholat berjamaah nih Ustaz. Mungkin nanti ada, insya Allah mudah-mudahan nanti Ustaz memberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali terkait dengan masih kelanjutan sholat dan segala macam, karena kasusnya kalau sholat ini banyak yang ngalamin biasanya Ustaz, termasuk yang rekan-rekan tanyakan juga kebanyakan dari kita juga pasti insya Allah akan mengalami gitu. Dari keributan dan segala macam itu pasti akan mengalami ya. Jadi mungkin saat ini kita akhirin dulu Ustaz. Mungkin sebelum kita akhirin ada kata-kata penutup dari Ustaz, silakan Ustaz. Ya, saya kira terima kasih pada seluruh mustami, pada moderator yang sudah partisipasi malam ini. Maka kita niati sini ini belajar bersama ya. Saya juga mengingat kembali belajar, Bapak Ibu juga belajar. Maka saya melihat pertanyaan bukan sebagai satu ketidaktahuan ya, tapi pada proses untuk saling proses bersama untuk lebih meningkatkan diri semuanya. Semoga Bapak Ibu diberi ridho oleh Allah. Saya pun demikian, saya demikian, dan semoga kita pelajari bermanfaat menjadi bagian dari amal. Terima kasih. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berakhir juga kegiatan kita pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi sebuah ilmu, bisa menjadi sebuah contoh atau praktek yang insya Allah kita akan bisa praktekkan ya Ustadz. Artinya memang ini berbicara fikih ini ada dicontohkan, ada disampaikan dalam buku yang Ustadz kaji dalam yang rutin biasa dilaksanakan pada Rabu malam ini. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan. Jadi walaupun ada perbedaan, insya Allah tujuannya hanya ingin meluruskan ya Ustaz. Ya, bukan mencari pembenaran atau memperbesar perbedaan itu sendiri. Mungkin itu yang akan kita akhiri. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan kita akan kembali ketemu minggu depan. Mudah-mudahan Ustadz diberi kesehatan dan bisa ketemu lagi. Pada rekan-rekan ditunggu lagi ya minggu depan. Jadi kita akan lanjutkan kajian ini. Insyaallah, Pak. Kita akhiri Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung izin karena hujan ini masukkan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.